Bab 221. Hadiah besar sistem. Yue hampir mencapai alam formasi inti. Setelah terobosan ini, ia akhirnya memahami niat pedang tingkat pertama. Ketika Yue menatap Ye Xuan, ia tampak asyik dengan pikirannya sendiri. Saat itu, ia teralihkan oleh notifikasi sistem yang jumlahnya 3. Ding! Karena tuan rumah telah membantu muridnya meningkatkan level kultivasinya selama 460 hari, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 101x. Selamat! Tuan rumah telah memperoleh kultivasi selama 46.460 hari. Ding! Karena tuan rumah telah membantu muridnya memperkuat tubuh pedang gioknya sebanyak 8 kali, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak sebanyak 3 kali. Selamat! Tuan rumah telah memperoleh peningkatan 24 kali lipat dalam konstitusi dao pedangnya sendiri. Ding! Karena tuan rumah telah membantu muridnya memahami niat pedang, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 98x. Selamat! Tuan rumah telah mencapai niat pedang tingkat ke-7. Pemberitahuan ini benar-benar mengejutkan Ye Xuan. Sistem hadiah kali ini sungguh murah hati. Sebelumnya, hanya ada 2 cara bagi Ye Xuan untuk mendapatkan hadiah peningkatan kultivasi dari sistem. Yang pertama adalah dengan melakukan infus kekuatan spiritual pada pengikutnya. Yang kedua adalah membantu murid-muridnya memurnikan obat-obatan spiritual atau harta surgawi. Selama itu dapat meningkatkan kultivasi mereka, ia juga akan mendapatkan imbalan sistem yang sesuai. Sekarang, ada satu cara lagi. Selama dia membantu murid-muridnya memperkuat konstitusi khusus mereka, dia akan menerima hadiah peningkatan kultivasi dari sistem. Tentu saja ada perbedaan antara ketiga metode ini. Hadiah peningkatan kultivasi dari metode pertama didasarkan pada kecepatan kultivasi Ye Xuan, sedangkan hadiah peningkatan kultivasi dari metode kedua didasarkan pada kecepatan kultivasi murid-muridnya. Tampaknya metode ketiga mengikuti aturan yang sama dengan metode kedua. Dengan demikian, Ye Xuan memperoleh waktu kultivasi selama 46.460 hari berdasarkan kecepatan kultivasi Yue, yang setara dengan sekitar 120 tahun. Mengingat bakat Yue, jika dia berkultivasi lebih dari 120 tahun, tingkat kultivasi apa yang bisa dicapainya? Tak lama kemudian, Ye Xuan mendapat jawabannya, saat ia mulai membuat terobosan dengan cepat. Tingkat ke-6 dari alam kesatuan. Tingkat ke-7 dari alam kesatuan. Tingkat ke-8 dari alam kesatuan. Tingkat ke-9 dari alam kesatuan. Akhirnya berhenti setelah Ye Xuan berhasil mencapai alam kesatuan tingkat ke-9. Ada yang tidak beres. Meskipun tingkat bakat Yue sangat luar biasa, mengingat kecepatan kultivasinya saat ini, bahkan jika dia berkultivasi selama 200 tahun, hadiah sistem seharusnya tidak dapat meningkatkan kultivasinya sebanyak ini. Terlebih lagi, Yue saat ini hanya seorang kultivator alam roh ungu, jadi tidak mungkin kecepatan kultivasinya dapat dibandingkan dengan Ye Xuan. Namun, Ye Xuan segera mengetahui alasannya. Sebagian besar peningkatan ini dikaitkan dengan penguatan tubuh SWOT Overload miliknya. Tunggu sebentar, niat pedang tingkat 8. Tiba-tiba, Ye Xuan menyadari sesuatu yang membuat matanya berbinar karena kegembiraan. Hadiah sistem telah mendorong niat pedangnya ke tingkat ke-7. Kemudian, penguatan tubuh penguasa pedangnya telah memberikan dorongan lagi pada niat pedangnya. Dikatakan bahwa jika seorang kultivator dapat mengolah niat bela dirinya hingga tahap sempurna, kekuatannya akan mengalami perubahan kualitatif yang mengerikan. Memikirkan hal ini, hati Ye Xuan dipenuhi dengan antisipasi. Jika niat pedangnya mencapai tahap kesempurnaan, perubahan apa yang akan terjadi pada kekuatannya? Tingkat ke-9 dari alam kesatuan. Niat pedang tingkat 8. Tubuh SWOT Overload-nya juga sudah mendekati tahap kesempurnaan. Kekuatannya tiba-tiba mengalami perubahan besar lainnya. Ye Xuan tidak dapat menahan kegembiraannya, dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Hari ini dapat dikatakan sebagai hari ia menerima imbalan sistem yang paling melimpah. Yue, kamu benar-benar jimat keberuntungan guru. Ia ingin sekali memeluknya, tetapi ia menahan diri. Ia harus menjaga sikap sebagai guru yang baik. Jadi 3 kekuatan besar wilayah Nanzu mengejarnya. Jadi apa? Apakah itu masalah besar? Apa yang perlu ditakutkan? Sampai batas tertentu, dia ingin berkelahi. Di seluruh wilayah Nanzu, prestasi seorang kultivator alam kesatuan yang membunuh seorang ahli alam kondensasi pola belum pernah terjadi, bukan? Mungkin saya bisa menjadi yang pertama. Guru, kenapa guru begitu gembira? Apa yang terjadi? Yue memperhatikan perubahan pada ekspresi Ye Xuan. Dia belum pernah melihat gurunya begitu bahagia. Hahaha, aku baru saja memikirkan beberapa hal yang membahagiakan. Yue, kamu harus fokus memahami teknik kondensasi jiwa. Kamu telah melewati banyak level, jadi kamu harus mengendalikan indera spiritualmu untuk mendapatkan kembali kendali penuh atas kekuatanmu, kata Ye Xuan sambil tersenyum. Mengerti, guru. Bahkan Ye Xuan harus kembali berkultivasi. Kalau tidak, ia akan mengalami masalah yang sama. Karena itu,
ia segera duduk bersila dan mulai mengolah teknik penempaan ilahi. Hah! Beberapa saat kemudian, mata Yesuan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan kilatan dingin melintas di matanya. Saya tidak menyangka orang-orang ini datang secepat ini. Bab 222. Anjing Tua. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Yesuan kini telah mencapai alam kesatuan tingkat ke-9, dan memahami berbagai niat, yang terkuat di antaranya adalah niat pedang tingkat ke-8. Meskipun ia tidak terlalu yakin seberapa kuat seorang kultivator alam kondensasi pola, ia merasa memiliki peluang untuk mengalahkan seorang kultivator alam kondensasi pola tingkat pertama atau kedua. Perasaan itu aneh. Lebih jauh lagi, dia hanya akan menjadi lebih kuat setelah menerima hadiah karena membantu Li Qingyan memperkuat tubuh roh gandanya. Bus, 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 bus. Pikiran Yesuan terganggu oleh kedatangan keempat tetua sekte dalam dari sekte Dewa Neter. Lebih awal, apakah token komunikasi sudah dalam jangkauan? Salah satu tetua sekte dalam bertanya. Tidak, saya belum bisa menghubungi token komunikasi tetua Gongsun. Kita masih di luar jangkauan. Tetua sekte dalam lainnya menggelengkan kepalanya. Yesuan hanya pergi beberapa jam lebih awal dari kita. Mengingat kecepatan kita, kita seharusnya bisa segera menyusul. Jika kita bisa mengirim pesan kepada tetua Gongsun sebelum itu, kita bisa menyerang Yesuan dengan jepit dan membunuhnya. Jika memang begitu, bukankah permintaan kita agar ketua sekte bertindak sendiri akan sia-sia? Tidak apa-apa. Satu-satunya alasan kami meminta bantuan Master Sekte adalah untuk mencegah kecelakaan. Meskipun Yesuan kuat, jika kami bergabung dengan tetua Gongsun, kami pasti bisa membunuhnya. Sekuat apapun orang ini, dia paling-paling hanya ahli alam kesatuan tingkat 7. Bahkan jika dia menyembunyikan banyak kartu truf, itu akan membuatnya sekuat ahli alam kesatuan tingkat 8. Bagaimana jika Yesuan adalah ahli alam kesatuan tingkat 9? Tiba-tiba seorang tetua sekte dalam bertanya dengan khawatir. Begitu ia selesai berbicara, yang lain terdiam. Mereka tak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Secara logika, hal itu mustahil, tetapi Yesuan adalah seorang jenius yang menciptakan keajaiban. Seorang ahli alam kesatuan tingkat 9 berusia 20 tahun. Tentu saja tidak, kan? Sekalipun dia sudah mulai berkultivasi di dalam rahim ibunya, itu seharusnya tidak mungkin, kan? Menurut catatan kuno, bahkan para ahli maha kuasa yang mengguncang bumi itu pun tidak mencapai tingkat keempat alam kesatuan pada usia 20 tahun. Dia memang ajaib, tapi tidak seajaib itu. Lagi pula, bahkan jika hal yang mustahil terjadi, kita masih bisa membunuhnya selama kita bekerja sama dengan tetua Gongsun. Dengan tetua Gongsun sebagai garda terdepan, kita akan menggunakan formasi kita untuk menunda Yesuan. Sekalipun kita tidak bisa membunuhnya, setidaknya kita bisa menahannya dan menguras kekuatan spiritualnya. Lalu, begitu Master Sekte tiba, nasibnya akan ditentukan. Setelah itu, mereka dengan tegas mengakhiri diskusi mereka. Dari keempatnya, satu orang merupakan ahli alam kesatuan tingkat ke-7, dua orang merupakan ahli alam kesatuan tingkat ke-7 puncak, dan yang terakhir merupakan ahli alam kesatuan tingkat ke-8 sejati. Formasi seperti itu hanya bisa dikerahkan oleh pasukan-pasukan besar di wilayah Nansu. Dengan bekerja sama, mereka menjadi kekuatan yang menakutkan dan patut diperhitungkan. Sepertinya ada kerajaan yang cukup kuat tidak jauh dari sini. Pada saat ini, seorang tetua memandang ke arah tertentu, di mana tanah di bawahnya dipenuhi dengan bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, sebelum dia dapat mengatakan sesuatu lebih lanjut, matanya tiba-tiba menyipit. Sebuah titik hitam tiba-tiba muncul di pandangannya. Dia bukan satu-satunya. Para tetua lainnya juga merasakannya. Aura binatang iblis tingkat 6. Para tetua semuanya merasakan aura elang api hitam. Namun, mereka tidak dapat merasakan kehadiran Yesuan, karena dia telah menyembunyikan auranya dengan sempurna. Pada saat ini, para tetua buru-buru berhenti dan saling memandang. Mereka semua merasa ada yang tidak beres. Ada seorang pemuda tampan di punggung elang api hitam, dan dia tampak sedang memperhatikan mereka. Bawa mereka pergi. Yesuan memberi instruksi pada elang api hitam. Para tetua sekte dalam dari sekte Dewa Neter sangat kuat, jadi elang api hitam tidak akan mampu melindungi Yue dan yang lainnya dari gelombang kejut pertempuran. Elang api hitam pun menyadari hal ini, maka ia pun segera terbang menuju tanah bersama Yue dan yang lainnya, yang kebetulan merupakan wilayah kekaisaran tertentu yang dibicarakan oleh sesepuh sekte dalam sebelumnya. Bus. Setelah elang api hitam pergi, Yesuan melangkah maju dan sosoknya menghilang. Kalian anjing-anjing tua dari sekte Dewa Neter. Pada saat yang sama, suara Yesuan tiba-tiba terdengar. Kamu Suan. Para tetua sekte Dewa Neter terkejut, dan niat membunuh terpancar di mata mereka. Orang ini benar-benar cari mati. Berani-beraninya dia menyebut mereka anjing tua. Oh, sepertinya ada beberapa anjing tua yang menyusul. Yesuan berdiri di udara,
menatap mereka, dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika kau ingin membunuhku, cobalah saja. Bab 223. Bermain-main dengan anjing tua. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Melihat ekspresi Yesuan yang sangat santai, mereka mengerutkan kening. Yang paling membingungkan mereka adalah mereka tidak dapat merasakan aura Yesuan atau mengetahui tingkat kultivasinya. Yesuan, kau telah membunuh murid dan tetua kami. Hari ini, kami akan membalas dendam. Tatapan mata seorang tetua sekte dalam tertuju pada Yesuan, dan sebuah pedang besar yang dipenuhi aura jahat yang mengerikan muncul di tangannya. Akan tetapi, sebelum dia bisa melanjutkan, Yesuan memotongnya dengan tidak sabar. Kenapa masih ngomong? Kalau mau tawuran, tawuran aja. Cepat. Aku ingin melihat niat bela diri apa yang kalian pahami. Jangan mengecewakanku. Kau tahu, aku akan memulainya, kata Yesuan dengan tidak sabar, lalu auranya yang menakutkan meletus. Tingkat ke-9 dari alam kesatuan. Setiap makhluk hidup dalam radius ratusan mil merasakan kekuatannya. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram leher mereka, membuat mereka kesulitan bernapas. Apa? Dia sebenarnya ahli alam kesatuan tingkat 9. Lari. Ayo lari. Ketika para tetua melihat kejadian ini, mereka langsung ketakutan. Saat aura Yesuan menyebar, mereka merasa terkekang. Bagaimana mungkin? Orang ini benar-benar telah menembus level ke-9 alam kesatuan. Yang tidak mungkin telah menjadi kenyataan. Adapun sesepuh yang sedang memegang golok, dia merasa kakinya menjadi lemas dan hampir saja kehilangan pegangannya pada golok tersebut. Para tetua melarikan diri dengan panik, memperlihatkan teknik melarikan diri mereka yang terkuat. Ketidakpercayaan dan kengerian memenuhi hati mereka. Monster macam apa orang ini? Siapa yang mengira memprovokasi monster seperti itu adalah ide bagus? Para tetua mengumpat dalam hati. Jika tetua Gongsun ada di sini, mereka punya peluang untuk bertarung, tapi bagaimana dengan mereka sendiri? Itu tidak mungkin. Kekuatan Yesuan begitu mengerikan, jadi mengapa pertarungannya dengan Li Tiangang berlangsung begitu lama? Apa yang terjadi? Tiba-tiba sebuah pikiran menakutkan muncul dalam benak para tetua. Karena kamu sudah di sini, kenapa kamu terburu-buru pergi? Saat mereka panik mencoba melarikan diri, suara mengejek Yesuan tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Beberapa saat kemudian, para tetua segera tubuh mereka ditahan oleh kekuatan spasial. Maksud spasial. Monster ini benar-benar memahami maksud spasial yang legendaris. Bus. Sosok Yesuan tiba-tiba muncul di hadapan sesepuh alam kesatuan tingkat ke-7, lalu dia mengepalkan tangan kanannya dan melayangkan pukulan. Tubuh orang tua itu langsung hancur berkeping-keping. Namun, beberapa detik kemudian, pecahan-pecahan itu kembali mengembun menjadi sesosok manusia utuh, yang didorong oleh kekuatan unsur-unsur suci tetua itu. Lumayan. Elemen ilahi seorang kultivator alam kesatuan tingkat 7 memang mengesankan. Lalu, aku bertanya-tanya apakah ada perbedaan ketika menyangkut seorang kultivator alam kesatuan tingkat 8. Beberapa saat kemudian, adegan itu terulang kembali, kecuali kali ini dengan sesepuh alam kesatuan tingkat 8. Tubuh sesepuh itu tidak hancur berkeping-keping, tetapi hanya pecah menjadi potongan-potongan yang lebih besar seperti batu besar. Oh, Yesuan terkejut melihat ini. Tubuh fisik alam kesatuan tingkat 8 benar-benar mampu menahan kekuatan tinjunya. Oh, aku mengerti. Saat memeriksa sesepuh menggunakan sistem tersebut, Yesuan menemukan bahwa sesepuh tersebut telah membangkitkan konstitusi khusus yang disebut tubuh granit, yang sangat memperkuat tubuh fisiknya. Biasanya, tubuhnya mampu menahan beberapa pukulan dari ahli alam kesatuan tingkat 9 biasa. Sayangnya, Yesuan sama sekali tidak biasa. Meski begitu, Yesuan belum ingin membunuh mereka. Ia sangat tertarik untuk melihat niat bela diri apa yang dipahami para tetua ini, dan juga ingin mencoba memanfaatkannya. Melihatnya fokus pada mereka berdua, para tetua lainnya mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Namun, dengan sangat cepat, kekuatan spasial yang sama turun dan memenjarakan mereka. Selama salah satu tetua bergerak untuk melarikan diri, Yesuan akan menahan mereka dengan niat spasialnya. Meskipun hanya sesaat, itu hanyalah sinyal bahwa tindakan mereka telah terdeteksi dan pada akhirnya akan sia-sia. Pada saat itu, mata mereka dipenuhi keputusasaan. Lalu, sekilas kegilaan melintas di mata mereka. Karena mereka tidak dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup, mereka akan mati bersama-sama. Mereka akan melawan Yesuan dengan sekuat tenaga. Sekalipun mereka tak punya peluang menang, setidaknya mereka akan kalah dalam kobaran api kejayaan. Tidak peduli apapun, setidaknya bertarung akan memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Para tetua saling memandang dan memahami niat masing-masing. Bentuk formasi. Tetua yang telah mencapai tingkat ke-8 alam kesatuan itu meraung marah. Kekuatan spiritualnya melonjak keluar. Para tetua lainnya mengangguk dan berdiri di posisi yang berbeda-beda. Ini adalah formasi eksklusif Sekte Dewa Nether yang memerlukan minimal 3 orang.
Prinsip dari formasi ini sangat sederhana, yaitu menanamkan kekuatan para kultivator lain ke dalam satu orang, sehingga kekuatan orang tersebut meningkat. Lebih lanjut, tidak ada batasan jumlah orang dalam formasi ini. Secara teori, seseorang dapat menggabungkan kekuatan kultivator yang tak terhitung jumlahnya ke dalam satu orang. Tentu saja, formasi ini juga memiliki kelemahan fatal. Jika kultivator yang dimaksud tidak mampu menahan kekuatan yang diinfuskan ke dalamnya, mereka akan meledak dan mati. Bab 224. Saatnya mempelajari lebih banyak maksud. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Melihat ini, Yesuan tidak menghentikan mereka. Inilah yang ingin ia lihat. Meskipun dia telah memperlihatkan bahwa dia dapat menghancurkan mereka, dia tidak menunjukkan bahwa dia dapat membunuh mereka dengan mudah. Jika tidak, mereka akan menyerah untuk melawan sepenuhnya. Jika mereka melakukan itu, dia tidak akan mampu mengetahui maksud dan tujuan bela diri mereka, apalagi memahaminya. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa niat bela diri memiliki efek mengerikan pada kekuatan seorang kultivator. Lebih jauh lagi, jika seorang kultivator ingin mencapai alam kondensasi pola, mereka harus memahami berbagai macam niat. Siapakah di antara para penatua ini yang bukan seorang jenius dengan bakat luar biasa? Bus! Kekuatan mengerikan meletus dari tubuh para tetua, menyelimuti ruang di sekeliling mereka. Meskipun mereka berada ratusan mil jauhnya, Yue dan yang lainnya masih bisa merasakan betapa kuatnya fluktuasi kekuatan spiritual itu. Seberapa kuat musuh yang dihadapi guru? Mereka tampak luar biasa kuat. Yue dan Li Qingyan saling berpandangan dengan kaget. Namun, mereka tidak khawatir. Guru. Ketika Zhao Yuyan merasakan fluktuasi tersebut, ia ketakutan. Ia tidak memiliki konsep alam kesatuan, jadi ia tidak tahu bagaimana mengukur kekuatan musuh-musuh ini. Jadi, meskipun dia tahu gurunya sangat kuat, dia tidak yakin apakah gurunya bisa menang. Lagi pula, ada 4 guru, dan dia hanya 1. Adik kecil, kamu tidak perlu khawatir. Meskipun musuh-musuh itu sangat kuat, mereka pasti tidak bisa mengalahkan guru. Yue memperhatikan ekspresi khawatir Zhao Yuyan dan menghiburnya dengan senyuman. Li Qingyan juga mengangguk pada Zhao Yuyan. Sekuat apapun musuhnya, di hati mereka, Yesuan adalah sosok yang tak terkalahkan. Mustahil baginya untuk kalah. Mendengar ini, Zhao Yuyan menghela napas lega, lalu menyemangati Yesuan dalam hatinya. Selain Zhao Yuyan, yang memiliki tubuh pemakan iblis, semua orang merasakan tekanan luar biasa karena fluktuasi kekuatan spiritual yang mengerikan. Orang yang memiliki reaksi terbesar adalah ibu Zhao Yuyan, Lin Qingping. Kekuatan yang mengerikan. Meskipun aku ratusan mil jauhnya, aku masih merasa tercekik. Jika aku berada tepat di samping mereka, fluktuasi kekuatan spiritual ini pasti sudah membunuhku. Yue dan yang lainnya saat ini berada di Provinsi Kekaisaran Emas, yang menduduki peringkat 10 besar kekaisaran di wilayah Nanzhou. Karena itu, pertarungan antara Yesuan dan para tetua sekte dalam sekte Dewa Neter menarik perhatian banyak ahli. Ledakan. Di dalam formasi itu, kekuatan ketiga tetua lainnya disalurkan ke tetua alam kesatuan tingkat 8. Tubuh tetua berambut putih ini memancarkan tekanan yang mengerikan, saat dia mengumpulkan kekuatannya, lalu dia melontarkan pukulan yang merusak. Retakan spasial mulai muncul di langit, yang meletus dengan kekuatan hampa, dan bahkan menyemburkan bila-bila spasial yang tajam. Pedang-pedang spasial ini mengiris tubuh ketiga tetua, meninggalkan luka dan goresan di tubuh mereka. Namun, luka-luka ini segera disembuhkan oleh elemen-elemen ilahi mereka. Hanya tetua berambut putih dan Yesuan yang tidak terpengaruh oleh bilas spasial. Ledakan. Yesuan perlahan mengangkat tangan kanannya dan meninju juga. Saat kedua tinju itu bertabrakan, tampak seolah-olah sebagian langit runtuh, menciptakan retakan spasial yang sangat besar. Mereka yang menyaksikan dari bawah bahkan merasa langit seolah runtuh. Saat itu, mata banyak orang dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Apakah Kekaisaran Emas menghadapi kehancuran? Dia benar-benar memahami niat tinju tingkat 4. Bagus sekali. Mata Yesuan berbinar saat mereka terus bertukar pukulan. Tampaknya niat tinjunya akan maju lagi hari ini. Lagi. Yesuan meraung, dan tinjunya bersinar terang saat dia bertarung dengan tetua berambut putih. Skala pertempuran ini melampaui skala pertempuran yang dia hadapi dengan Li Tiangang. Bagian-bagian langit terus runtuh, menciptakan retakan spasial besar yang bahkan hukum spasial alam pun butuh waktu untuk memperbaikinya. Awan-awan di langit tersedot oleh kekuatan kehampaan yang dihasilkan. Tampaknya formasi 4 orang mereka telah memberi tetua berambut putih kekuatan untuk bertarung dengan Yesuan. Namun, mereka sama sekali tidak bersemangat. Malah, mereka menunjukkan ekspresi putus asa. Alasannya sederhana. Yesuan adalah seorang kultivator pedang, dan saat ini ia hanya menggunakan tinjunya. Meski telah dialiri kekuatan dan konstitusi khusus dari tetua berambut putih, mereka masih belum mampu mengalahkan Yesuan hingga babak belur.
Jelaslah bahwa jika Yesuan menghunus pedangnya, mereka akan kalah telak. Tentu saja, Yesuan tidak ingin melawan tetua berambut putih sendirian. Ia juga ingin melihat apa saja niat bela diri yang telah dipahami para tetua lainnya. Oleh karena itu, Yesuan bergerak secepat kilat dan bertarung dengan keempat tetua. Para tetua itu tidak secepat Yesuan, jadi mereka dipukuli dengan parah. Sebagai tanggapan, dan untuk mencegah formasi tersebut hancur, mereka mencoba semaksimal mungkin untuk mentransfer kekuatan formasi kepada siapapun yang diserang. Niat pedang. Bagus. Niat pedang. Tapi terlalu lemah. Niat kapak. Sesuai resep dokter. Niat api. Wah, keren. Aku tidak menyangka kalian, anjing-anjing tua, bisa belajar banyak hal. Yesuan terus melanjutkan komentarnya saat dia melawan para tetua. Para tetua tampak murung. Mereka tak lagi peduli dengan ejekannya. Untuk saat ini, mereka hanya berharap dia akan terus mengulur-ulur waktu. Dengan cara itu, mereka akan mampu bertahan hingga sang Master Sekte tiba. Oleh karena itu, meskipun mereka dipukuli sampai babak belur oleh Yesuan, mereka tetap bertahan dengan sekuat tenaga. Bab 225. Kemampuan pemahaman yang mengerikan. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Keempat tetua sekte dalam dari Sekte Dewa Nether telah memahami niat pedang, niat kapak, niat pedang panjang, niat tinju, dan niat api. Yang menarik perhatian Yesuan adalah niat kapak dan api. Layaknya niat tinju, penguasaan niat kapak juga akan membuka peluang untuk memahami niat kekuatan. Namun, penguasaan niat kapak juga akan memberi kultivator kesempatan untuk memahami niat membelah surga yang mengerikan. Meskipun bukan niat tertinggi, niat itu sangat dekat dengannya. Ketika dikuasai hingga batasnya, niat membelah surga akan memungkinkan kultivator untuk membelah kekacauan, dan bahkan menciptakan dunia. Adapun niat api, itu adalah salah satu dari 5 niat unsur inti. Yesuan memiliki tubuh roh ganda bawaan, yang memiliki atribut api dan kayu, jadi akan bermanfaat baginya untuk memahami niat api. Tidak buruk. Sepertinya dia akan menuai panen yang melimpah hari ini. Yesuan tersenyum dan segera mulai bekerja. Setelah memakan buah roh Buddha dan buah roh nebula mimpi, nilai pemahaman Yesuan telah mencapai 612 poin, yang membuatnya lebih mudah memahami maksud yang bukan merupakan maksud tertinggi. Yang pertama dalam daftar adalah niat pedang. Meskipun pedang dan pedang berbeda, ada elemen yang dapat ditransfer di antara keduanya. Dengan demikian, dengan niat pedang tingkat 8 sebagai fondasinya, akan jauh lebih mudah baginya untuk memahami niat pedang. Terlebih lagi, untuk mempercepat prosesnya, Yesuan bahkan mulai menggunakan pedang sendiri. Ketika para tetua sekte dalam melihat Yesuan mengeluarkan pedang, mereka tercengang. Mungkinkah orang ini tahu cara menggunakan pedang? Namun, saat mereka bertarung dengannya, mereka tidak merasakan niat pedangnya, yang membuat mereka senang. Orang ini jelas-jelas mencoba mempermainkan mereka. Ini akan memberi mereka lebih banyak waktu hingga ketua sekte tiba. Saya berharap Master Sekte dan tetua Gongsun segera datang. Hidup kami dipertaruhkan. Semoga saja orang ini terus main-main juga. Petik 1. Pikiran serupa terlintas dalam benak mereka. Mereka masih khawatir Yesuan akan tiba-tiba menghunus pedangnya dan mengakhiri pertempuran seketika. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, wajah sesepuh sekte dalam yang menghunus pedang berubah pucat pasi. Yesuan sebenarnya telah memahami bentuk embrio dari niat pedang. Pada titik inilah mereka menyadari bahwa dia tidak sedang mempermainkan mereka, tetapi malah menggunakan pertempuran ini untuk memahami maksud yang telah mereka kerjakan dengan keras. Sungguh bakat yang luar biasa. Tidak heran orang ini dapat memahami maksud tertinggi yang legendaris. 15 menit kemudian berlalu, dan Yesuan berhasil memahami maksud pedang tingkat pertama. Tetua sekte dalam yang memegang pedang tercengang. Memang, ia telah memahami niat pedang tingkat 4, tetapi itu adalah hasil kerja kerasnya selama 200 tahun. Saat pertarungan berlanjut, wajahnya berubah semakin tidak percaya. Niat pedang tingkat kedua. Niat pedang tingkat ketiga. Kemampuan pemahaman orang ini sungguh menakjubkan. Para tetua lainnya juga terkejut dan terdiam. Mereka akhirnya menyadari mengapa Li Tiangang bisa bertahan begitu lama. Bagaimana ini mungkin? Meskipun mereka pernah mendengar beberapa kultivator langka yang bisa mendapatkan pencerahan dalam pertempuran, biasanya itu untuk menyempurnakan niat mereka sendiri, bukan niat lawan. Terlebih lagi, bahkan penguasa gerbang ilahi tidak mampu melakukan hal semacam itu. Dalam 6 jam, Yesuan telah memahami niat pedang tingkat ketiga. Brengsek. Orang bodoh buta mana dari sekte mereka yang memprovokasi monster ini? Yesuan tidak terganggu dengan semua ini, dan terus bertarung dengan mereka untuk mendapatkan wawasan mengenai niat bela diri mereka. Para tetua sekte dalam juga menyadari hal ini, tetapi meskipun demikian, mereka tidak berdaya. Jika mereka tidak menggunakan niat mereka, mereka tidak akan mampu menahan serangan Yesuan. Sekarang,
mereka hanya bisa berdoa agar pemahaman niat bela diri mereka membutuhkan waktu lebih lama. Selama ketua sekte bergegas datang tepat waktu, bahkan jika Ye Xuan sepenuhnya memahami maksud bela dirinya, akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. Bab 226. Pedang Ki Penghancur Dunia. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Master sekte mereka adalah seorang ahli alam kondensasi pola. Tidak peduli seberapa mengerikannya Ye Xuan, dia pasti tidak akan mampu menjembatani kesenjangan antara alam kesatuan dan alam kondensasi pola. Bahkan dengan formasi aktif, mereka sendiri tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Master Sekte. Pertarungan itu berlanjut seharian penuh, sementara para penonton dari Golden Empire mendongak dengan khawatir. Namun, bahkan setelah matahari terbit kembali keesokan harinya, pertarungan terus berlanjut. Ye Xuan kini telah memahami niat pedang tingkat 4, jadi ia mengalihkan targetnya kepada sesepuh sekte dalam yang memegang kapak, yang telah memahami niat kapak tingkat 3. Baru pada larut malam Ye Xuan memahami niat kapak tingkat ketiga. Kemudian, dia memahami niat tinju tingkat keempat. Setelah itu, ia akhirnya memutuskan untuk mengejar sesepuh sekte dalam dengan niat api. Api adalah salah satu dari 5 elemen inti, sehingga ia membutuhkan waktu setengah hari untuk memahami niat api tingkat pertama. Ini seharusnya cukup, kata Ye Xuan pada dirinya sendiri. Panen hari ini bisa dibilang sangat melimpah. Ia telah memahami total 4 jenis niat bela diri, yaitu niat pedang tingkat 4, niat tinju tingkat 4, niat api tingkat pertama, dan niat kapak tingkat 3. Meskipun kekuatan niat bela diri ini kurang dibandingkan dengan niat pedang tingkat 8 milik Ye Xuan, dia mampu memadukan unsur-unsur niat tersebut untuk memperkuat niat pedangnya. Misalnya, dia sudah dapat memadukan kekuatan niat petir surgawi dengan ki pedangnya, sehingga kekuatan penghancurnya pun semakin meningkat. Contoh lainnya adalah niat api. Jika ia bisa menguasai 4 niat elemen inti lainnya, ia akan mampu menggabungkannya ke dalam serangannya, melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Akan tetapi, seiring meningkatnya tingkat niat, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai terobosan dalam tingkat niat tersebut juga akan meningkat pesat. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak memilih untuk melanjutkan. Melihat Ye Xuan berhenti, para tetua sekte dalam dari sekte Dewa Neter gemetar ketakutan. Kalian anjing-anjing tua sudah memahami banyak hal bagus, dan formasi kalian juga cukup bagus. Ye Xuan mengangkat matanya sedikit dan menatap para tetua dengan acuh tak acuh. Ye Xuan, apakah kamu tidak akan terus memahami niat bela diri kami? Pakar alam kesatuan tingkat 8 itu menatap Ye Xuan dengan takut. Aku sudah selesai, jawab Ye Xuan. Tunggu, kau belum memahami maksud telapak tanganku. Pakar alam kesatuan tingkat ke-7 puncak angkat bicara. Seluruh adegan ini agak lucu. Bagi orang luar, seolah-olah mereka membocorkannya kepada Ye Xuan. Apakah mereka berteman? Jika anggota sekte Dewa Neter lainnya melihat ini, rahang mereka akan ternganga. Saya menghargai niat baik Anda, tapi sudah waktunya. Saya harus mengantar Anda pulang. Ye Xuan tersenyum dan menatap mereka, lalu mengulurkan dan mengepalkan tangannya. Pedang suci berwarna biru yang menyilaukan tiba-tiba muncul, memancarkan aura pedang yang mengerikan. Mereka sudah tamat. Brengsek. Lalu, apa gunanya semua upaya itu? Apakah semua itu benar-benar hanya menguntungkannya tanpa alasan? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan tahu kalau kau hanya mengulur waktu? Ye Xuan perlahan mengangkat pedang suci berwarna biru. Orang-orang ini jelas tahu bahwa mereka tak mampu menahan serangannya, tetapi tetap bertahan begitu lama. Jelas mereka sedang mengulur waktu. Lebih jauh lagi, kemungkinan besar orang yang mereka tunggu adalah seorang ahli bidang kondensasi pola. Sayang sekali orang yang kau andalkan selama ini bahkan tidak mampu menahan satu pun serangan pedangku. Begitu dia selesai berbicara, pedang ki yang tampaknya mampu membelah langit dan bumi meletus dan langsung menembus langit. Niat pedang tingkat 8. Seluruh dunia tampak redup. Seolah-olah pedang ki telah menggantikan matahari. Kekuatan ini, para tetua sekte dalam dari sekte Dewa Neter merasa harapan mereka hancur saat melihat ini. Orang-orang yang menonton dari jarak ratusan mil langsung memucat dan langsung memegangi dada mereka. Pada saat itu, mereka semua merasakan jantung mereka berhenti berdetak sesaat. Niat pedang seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Ye Xuan, siapa kamu? Bagaimana mungkin seorang kultivator berusia 20 tahun memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Mustahil. Bagaimana kau bisa memiliki niat pedang sekuat itu? Semua orang takut pada ki pedang, baik para tetua, maupun para penonton. Apakah ini niat pedang guru? Tak jauh dari situ, Yue dan Li Qingyan pun tercengang. Inilah kekuatan guru mereka. Pedang ki penghancur dunia. Bus. Pada saat ini, setiap kultivator pedang tiba-tiba merasakan pedang mereka bergetar hebat. Kemudian, mereka semua terbang ke arah Ye Xuan, seolah-olah mereka tunduk padanya. Ribuan pedang menyapa raja. Apa fenomena besar ini? Apa yang sedang terjadi?
Bisakah seseorang menjelaskan ini kepadaku? Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat ini. Banyak kultivator pedang memilih pedang sebagai artefak kelahiran mereka. Pedang-pedang ini dimurnikan dengan darah pemiliknya dan dipupuk dengan kekuatan spiritualnya. Seorang kultivator hanya boleh memiliki satu artefak kelahiran seumur hidupnya. Lebih lanjut, artefak kelahiran ini terikat dengan jiwanya. Beberapa artefak kelahiran bahkan telah disempurnakan hingga ia dapat hidup dan mati bersama artefak kelahiran tersebut. Namun, artefak yang telah mereka sempurnakan tanpa lelah itu bergetar. Artefak sihir biasa itu telah terbang ke arah Yesuan. Mereka bahkan punya firasat bahwa jika mereka tidak menekan artefak kelahiran mereka, artefak tersebut akan terbang ke Yesuan juga. Bab 227. Kuil Perunggu. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Meskipun pertempuran sebelumnya telah membuat semua orang ketakutan, perasaan yang diberikan Ki Pedang Yesuan kepada mereka berbeda. Mereka berada di level yang sangat berbeda. Segalanya tampak pucat dibandingkan dengan Ki Pedang itu, dan mereka hanya bisa menatap dengan takjub. Kamu Suan. Siapa kamu? Kamu jelas bukan kultivator dari dinasti Qian Agung. Rasanya tidak masuk akal. Mustahil seseorang dari tempat terbelakang seperti itu bisa mencapai hal ini. Rasanya bahkan sebanding dengan aura yang dipancarkan ketua sekte mereka. Bahkan tetua Gongsun pun takkan sanggup menahan Ki Pedang yang mendominasi ini. Hahaha. Aku bukan monster tua. Saya hanya seorang kultivator biasa dari sekte Qingyun. Yesuan berdiri di udara sembari mengalirkan kekuatan penghancur dari kilat surgawi ke dalam Ki Pedang. Kalian harus segera pergi. Dia mengayunkan pedang suci berwarna biru dan, untuk sesaat, dunia tampak berubah menjadi hitam dan putih, kecuali Ki Pedang yang menyilaukan. Hahaha. Lucu sekali. Aku tidak percaya sekte Dewa Neter akan hancur hanya karena seorang murid pribadi. Usaha yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun menjadi sia-sia karena seorang anak bodoh. Menghadapi kekuatan yang merusak ini, beberapa tetua menampakkan ekspresi putus asa, sementara yang lain mulai mengutuk dan mengumpat. Saat Yesuan memperlihatkan niat pedang tingkat 8-nya, para tetua telah menyadarinya. Bahkan jika ketua sekte itu sendiri datang, dia pasti tidak akan bisa membunuh Yesuan. Mereka tak bisa menghentikannya berkembang. Tak butuh waktu lama baginya untuk menjadi cukup kuat untuk menghancurkan sekte Dewa Neter. Lagi pula, seiring waktu, ia pasti akan menjadi orang terkuat di wilayah Nansu. Tak ada obat untuk penyesalan. Namun, setidaknya, mereka tidak akan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Ketika pedang Ki yang merusak menyerang, tubuh dan jiwa para tetua langsung hancur menjadi debu. Yesuan melambaikan tangannya, dan 4 cincin penyimpanan muncul di tangannya. Beberapa saat kemudian, Yesuan muncul di depan Yue dan yang lainnya. Guru, Anda sungguh luar biasa tadi. Zhao Yuyan menatap lurus ke arah Yesuan, matanya dipenuhi kekaguman. Meskipun dia tidak mengerti seberapa kuatnya Yesuan, Ki Pedang yang menyilaukan telah mengguncang jiwanya. Kita harus berangkat. Yesuan tersenyum dan menepuk kepala Zhao Yuyan. Seketika, semua orang menaiki elang api hitam, yang berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang terbang menuju sekte Qingyun. Setelah Yesuan dan yang lainnya pergi, keributan besar meletus di tengah masyarakat Kekaisaran Emas. Mereka telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa hari ini. Apakah itu pertarungan antara para dewa? Jika demikian, apakah orang itu adalah Dewa Pedang? Markas besar sekte Dewa Neter terletak di barat laut wilayah Nansu. Itu adalah kekuatan besar yang telah ada selama ribuan tahun, dan diagungkan oleh banyak sekali pembudidaya yang bermimpi menjadi salah satu anggotanya. Sekte ini sendiri memiliki banyak kekuatan lain, bahkan kekaisaran, di bawah komandonya. Markas besarnya sendiri bahkan lebih besar daripada seluruh wilayah dinasti Qian besar. Pada saat ini, Penatua Chen sedang berdiri di luar kuil perunggu di markas besar sekte Dewa Neter. Wajahnya penuh kekhawatiran dan dahinya bercucuran keringat. Setelah berpisah dengan keempat tetua lainnya, dia segera bergegas kembali ke sini untuk mencari master sekte. Sayangnya, ketua sekte masih dalam tahap penyembunyian kultivasi. Dalam keadaan normal, ia tidak akan berani mengganggu ketua sekte. Namun, masalah ini menyangkut kelangsungan hidup sekte Dewa Neter, jadi dia menggertakkan giginya dan menceritakan semuanya kepada master sekte. Bab 228. Mereka semua mati. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Setelah ketua sekte mengetahui apa yang terjadi, dia hanya memberitahu tetua Chen satu hal. 3 hari kemudian, dia akan meninggalkan kultivasi terpencil dan membunuh Yesuan. Oleh karena itu, meskipun tetua Chen merasa cemas, dia tidak dapat memengaruhi keputusan ketua sekte. Tetua Chen terpaksa menunggu di luar kuil perunggu. Pada saat yang sama, ia memberitahu kuil Bulan Darah dan kuil Yunjin tentang semua yang terjadi di Kekaisaran Langit Cerah. Pemimpin sekte Dewa Neter punya pertimbangannya sendiri. Selama ini,
ia telah menjalani kultivasi terpencil, di mana Sekte Dewa Nether berkembang dengan lancar. Namun, di saat kritis kultivasi terpencilnya, Sekte Dewa Nether tiba-tiba menghadapi krisis yang mengancam eksistensi mereka. Setelah penjelasan Penatua Chen, dia akhirnya mengerti. Ternyata Sekte Dewa Nether telah memprovokasi keberadaan yang sangat mengerikan. Seorang ahli alam kesatuan tingkat 7 berusia 20 tahun. Ketika dia mendengar berita ini, hati daunnya berfluktuasi. Bahkan dia belum pernah mendengar tentang prestasi mengerikan seperti itu. Jika dia tidak mencapai momen kritis dalam kultivasinya, dia akan segera pergi untuk membunuh Ye Xuan sendiri tanpa ragu-ragu guna menghindari masalah di masa mendatang. Namun, ia telah berkultivasi di kuil perunggu selama 20 tahun. Kini setelah ia hampir mencapai terobosan, ia tak mau melepaskan kesempatan ini. Tidak peduli seberapa mengerikannya Ye Xuan, dia hanyalah seorang ahli alam kesatuan tingkat ke-7. Selama semua tetua sekte dalam telah dikirim, apakah ada alasan untuk khawatir? Jika mereka bahkan tidak mampu menangani ahli alam kesatuan tingkat ke-7, maka mereka hanya membuang-buang sumber daya kultivasi. Yang terpenting, bahkan tetua Gongsun telah dikirim, jadi kematian Ye Xuan sudah pasti. Oleh karena itu, meskipun dia sangat terkejut dengan bakat kultivasi Ye Xuan, Master Sekte tidak berpikir bahwa ini adalah krisis yang akan mengancam keberadaan Sekte Dewa Nether. Saya berharap tidak akan ada kecelakaan kali ini, doa Penatua Chen dalam hati. Meski begitu, ia juga secara pribadi merasa masalah ini telah dibesar-besarkan. 4 lawan 1, bahkan mungkin 5 jika mereka bekerja sama dengan tetua Gongsun. Selain itu, mereka memiliki formasi Sekte Dewa Nether. Bahkan jika Ye Xuan ternyata adalah ahli alam kesatuan tingkat 8, hasilnya akan tetap sama. Penatua Chen, ini darurat. Pada saat ini, seorang kultivator Sekte Dewa Nether berlari dengan panik. Ada apa? Penatua Chen mengerutkan kening saat perasaan tidak enak muncul dalam hatinya. Kultivator ini bertanggung jawab atas token giok jiwa milik murid pribadi dan tetua sekte dalam. Token giok jiwa milik Penatua Suge dan yang lainnya semuanya hancur. Mereka mati. Ledakan. Ekspresi Penatua Chen berubah drastis ketika mendengar ini. Ia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju kuil jiwa tempat token giok jiwa disimpan. Begitu tiba di kuil jiwa, Tetua Chen mencari token giok jiwa milik keempat tetua sekte dalam. Itu benar. Mereka semua mati. Bagaimana ini mungkin? Penatua Chen tercengang saat dia menatap token giok yang hancur. Baru sehari mereka berpisah, dan mereka semua sudah mati. Siapa yang melakukan ini? Apakah itu Ye Xuan? Atau keberadaan mengerikan lainnya? Jika itu Ye Xuan, seberapa kuatkah orang ini? Dengan formasi yang diaktifkan, mereka seharusnya mampu bertahan bahkan melawan ahli alam kesatuan tingkat 9. Siapa yang melakukannya? Makhluk mengerikan yang mampu membunuh keempat orang itu pasti setidaknya sama kuatnya dengan tetua Gongsun. Hah! Memikirkan hal ini, Penatua Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Namun, pada saat ini, token giok jiwa lainnya hancur. Itu milik tetua Gongsun. Seorang ahli alam kesatuan tingkat 9 telah tumbang. Ledakan. Penatua Chen merasakan kepalanya berdengung. Seolah-olah ada guntur yang menyambar kepalanya. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka semua mati di tangan orang yang sama, atau mungkinkah ini benar-benar perbuatan Ye Xuan? Apakah mereka mati bersama, atau? Akan tetapi, apapun penyebabnya, ini merupakan kerugian besar bagi Sekte Dewa Nether. Kita tamat kali ini. Wajah tetua Chen berubah sangat pucat, dan dia bergegas ke kuil perunggu. Namun, dia tidak memilih untuk mengganggu ketua klan. Ketika murid itu datang untuk melapor, ketua sekte pasti sudah mendengar beritanya. Meski begitu, sang Master Sekte belum melakukan apapun, yang berarti sang Master Sekte telah mencapai momen kritis dalam kultivasinya dan tidak akan membiarkan siapapun atau apapun mengganggunya. Dengan kata lain, dia harus menunggu 2 hari lagi sebelum Master Sekte meninggalkan kultivasi terpencilnya. Meskipun terobosan ketua sekte adalah hal yang baik, Penatua Chen masih merasa gelisah. Kehilangan ini terlalu besar. 5 tetua sekte dalam dan tetua penegak hukum telah tumbang. Sekte Dewa Nether telah kehilangan 6 ahli terbaik. Hah! Penatua Chen menarik napas dalam-dalam dan perlahan menenangkan diri. Kemudian, ia berbalik dan pergi dengan tegas. Dia tahu dalam hatinya bahwa segala sesuatunya telah berubah. Dia harus menyampaikan informasi terbaru ke kuil Bulan Darah dan kuil Yunjin. Bab 229. Reinkarnasi seorang ahli maha kuasa kuno. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Tetua Gongsun, ahli alam kesatuan tingkat 9, telah tumbang. Meskipun Penatua Chen tidak yakin apakah itu perbuatan Ye Xuan, itu pasti ada hubungannya dengan dia. Ye Xuan jelas memiliki kartu truf yang sangat menakutkan. Jika mereka ingin membunuh Ye Xuan, mereka mungkin membutuhkan bantuan kuil Bulan Darah dan kuil Yunjin.
Mereka tidak akan mampu menanganinya sendiri. Wilayah Nanzu, wilayah tengah. Di atas jajaran gunung besar yang membentang sejauh mata memandang, ada pohon-pohon besar. Kepadatan energi spiritual di sini sangat kaya. Ada ramuan roh langka di mana-mana, dan burung roh yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit. Di tengah pegunungan ini, ada sebuah paviliun yang dikelilingi oleh kekuatan misterius. Tempat ini adalah tempat gerbang ilahi, kekuatan terkuat di wilayah Nanzu. Ada dua pria yang sedang bermain catur di paviliun. Salah satunya mengenakan jubah hitam putih. Ia tampan dan muda. Aura di sekelilingnya seakan memancarkan kekuatan hukum alam. Orang ini adalah penguasa gerbang dewa, Jun Lingtian. Orang lainnya adalah seorang pria parubaya yang membawa pedang panjang di punggungnya. Dia adalah Zhao Yuzhen, master dari Myriad Swords Hall. Belum lama ini, alam mistik setan bulan muncul di wilayah Nanzu. Jun Lingtian menyesap tehnya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Karena turbulensi spasial, lokasi alam mistik setan bulan. Tanpa diduga, lubang ini telah terbuka di wilayah Nanzu selama ribuan tahun. Tidakkah Anda merasa aneh? Tuan Gerbang Dewa tidak memanggilku ke sini hanya untuk membicarakan dunia rahasia, kan? Zhao Yuzhen menatap Jun Lingtian. Meskipun Jun Lingtian tampak berusia tidak lebih dari 20 tahun, ia sebenarnya telah berkultivasi selama lebih dari 500 tahun. Aku yakin kau sudah mendengar tentang apa yang terjadi di Kekaisaran Langit Bercahaya. Jun Lingtian meletakkan cangkir tehnya, lalu menatap Zhao Yu. Mendengar ini, Zhao Yuzhen menyipitkan matanya, lalu mengangguk. Aku ingin tahu apa pendapat saudara Zhao tentang orang ini. Jun Lingtian menatap Zhao Yuzhen dengan penuh tanya. Sebuah anomali, jawab Zhao Yuzhen. Aku juga berpikir begitu, Jun Lingtian mengangguk setuju. Dia baru berusia 20 tahun, tapi berhasil membunuh seorang ahli alam kesatuan tingkat 6 dari Sekte Dewa Nether. Sungguh tak masuk akal, kata Zhao Yu. Berita itu telah sampai kepada mereka bahkan sebelum sampai kepada pemimpin Sekte Dewa Nether. Di wilayah Nanzu, kedua kekuatan mereka merupakan eksistensi tertinggi. Kuil Bulan Darah dan Kuil Yunjin juga punya dendam padanya. Mereka pasti akan mengambil tindakan, kata Jun Lingtian. Pada saat ini, sudut mulut Jun Lingtian tiba-tiba melengkung membentuk senyuman. Menurut pendapat saudara Zhao, apakah akan ada perubahan pada situasi ini? Zhao Yuzhen terdiam beberapa saat, sebelum berkata, itu mungkin. Kalau begitu, kita tunggu saja dengan tenang. Jawabannya akan segera terungkap. Jun Lingtian tersenyum. Setelah itu, mereka berdua mulai bermain catur lagi. Waktu berlalu dengan lambat, dan malam segera tiba. Tiba-tiba, Jun Lingtian yang sedang bermain catur menyipitkan matanya. Zhao Yuzhen juga sama. 5 ahli lagi dari Sekte Dewa Nether telah tumbang. Lebih jauh lagi, penatua penegak hukum dari Sekte Dewa Nether adalah salah satunya. Jun Lingtian mengangkat matanya sedikit dan menatap Zhao Yuzhen. Sepertinya akan ada pertempuran yang mengejutkan di wilayah Nanzu. Dua orang tua dari Kuil Bulan Darah dan Sekte Dewa Nether pasti akan bergerak. Apakah menurutmu itu perbuatan Yisuan? Zhao Yu menatap Jun Lingtian. Jun Lingtian mengangkat bahu. Dia tidak tahu. Apakah seorang kultivator berusia 20 tahun benar-benar mampu membunuh seorang ahli alam kesatuan tingkat 9? Apakah ia mengandalkan kartu truf? Bagaimanapun, jika ketiga kekuatan itu bekerja sama, Yisuan tidak akan mampu bertahan dari serangan mereka, kata Zhao Yuzhen. Mata Zhao Yuzhen tertuju pada Jun Lingtian, dan dia melanjutkan setelah beberapa saat hening. Jika monster tua itu bergerak, hanya kau yang bisa menghentikannya. Oh, mungkinkah saudara Zhao ingin aku menghentikannya? Jun Lingtian menatap Zhao Yuzhen dengan penuh arti. Tidakkah kamu akan merasa menyesal jika seorang jenius yang cemerlang seperti itu meninggal? Zhao Yuzhen menatap Jun Lingtian, lalu menempelkan dua jarinya, dan sebuah pedang kecil transparan tiba-tiba muncul. Kelihatannya biasa saja, tetapi ia mengandung kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Kemudian Zhao Yuzhen melanjutkan, dia adalah seorang kultivator pedang. Saudara Zhao, mungkinkah kamu berpikir untuk menerimanya sebagai muridmu? Jun Lingtian merasa sedikit terkejut. Batuk-batuk. Zhao Yuzhen mendengar ini dan terbatuk, dan pedang transparan itu perlahan menghilang. Tidak, aku tidak. Aku hanya merasa sayang sekali jika seorang jenius yang mengerikan seperti itu mati seperti ini. Saudara Zhao, keberadaan Yisuan tidak hanya tidak masuk akal, tetapi dia juga merupakan anomali unik bahkan di seluruh benua Tianyuan. Jun Lingtian menatap Zhao Yuzhen sebelum melanjutkan perlahan. Saya pernah membaca di sebuah buku kuno bahwa jika seorang ahli maha kuasa kuno bereinkarnasi dan membangkitkan konstitusi khusus dari kehidupan sebelumnya, bakatnya akan melampaui semua kultivator jenius lainnya. Buku itu juga menyebutnya sebagai anomali. Perkataannya membuat Zhao Yuzhen tercengang. Jangan bilang kau pikir Yisuan adalah reinkarnasi dari ahli maha kuasa kuno. Kenapa dia tidak bisa, kata Jun Lingtian.
Meskipun ada persyaratan yang sangat ketat untuk bereinkarnasi, siapapun yang berhasil akan mempertahankan pengalaman kultivasi kehidupan masa lalunya. Mereka akan dengan mudah melampaui kultivator biasa. Terlebih lagi, fondasi kultivasi mereka akan sangat stabil. Satu-satunya hal adalah bahwa untuk bereinkarnasi, seseorang harus memahami tujuan utama reinkarnasi. Bab 230. Monster yang tidak masuk akal. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Zhao Yuzhen tercengang. Selama ribuan tahun kultivasinya, ia belum pernah mendengar hal seperti itu. Namun, dia tahu betapa luasnya benua Tianyuan, dan tentu saja ada banyak hal yang tidak diketahuinya. Meskipun demikian, reinkarnasi dari seorang ahli maha kuasa kuno. Apakah itu mungkin? Apa kau benar-benar berpikir begitu? Tanya Zhao Yuzhen kaget. Ini hanya dugaanku, jawab Jun Lingtian. Jadi, mengapa seseorang yang mungkin merupakan reinkarnasi dari seorang ahli maha kuasa kuno setuju untuk mengakuimu sebagai gurunya? Jun Lingtian bertanya kepada Zhao Yuzhen dengan nada menggoda. Mendengar ini, ekspresi Zhao Yuzhen menjadi muram. Lalu, ia menghela napas dalam-dalam. Saudara Zhao, kita juga harus berangkat. Berangkat? Kemana? Sekte Qingyun dari dinasti Qian Agung. Saudara Zhao, terlepas dari apakah Yesuan adalah reinkarnasi dari seorang ahli maha kuasa kuno atau bukan, kita tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Jun Lingtian menatap langit dan tersenyum. Kita harus menjalin hubungan persahabatan dengannya. Bus. Jun Lingtian menjentikkan lengan bajunya, dan retakan spasial besar tiba-tiba muncul di langit. Beberapa saat kemudian, Jun Lingtian melangkah maju dan langsung menghilang ke dalam celah. Melihat ini, Zhao Yuzhen tersenyum dan ikut berjalan ke celah itu. Lalu, retakan itu menutup di belakang mereka. Berita itu menyebar ke kekuatan besar lainnya di wilayah Nansu. Ini, bagaimana ini mungkin? Bukankah ini berarti kekuatannya telah melampaui alam kesatuan? Ketika Jian Tianan mendengar berita itu, dia tercengang. Gongsun Yao dan Gongsun Wan juga kaget. Kakak, kita berdua jenius, tapi kenapa orang ini begitu aneh? Kakaknya tidak menjawab. Tak ada kata yang bisa menggambarkan apa yang ia rasakan dan pikirkan saat itu. Sebelumnya, di Menara Surga, Yesuanlah yang secara pribadi menghancurkan rasa superioritas dan harga dirinya. Dia telah mengubah pandangan dunianya, tapi itu dulu. Nah, orang ini benar-benar telah melakukan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia telah membunuh sesepuh alam kesatuan tingkat ke-6 dari Sekte Dewa Neter. Bahkan kakeknya hanya ahli alam kesatuan tingkat ke-4. Bahkan dalam keluarga Gongsun, seorang ahli alam kesatuan tingkat ke-6 merupakan ahli yang paling hebat. Pria ini baru berusia 20 tahun. Bagaimana dia melakukannya? Kemudian, berita yang lebih mengejutkan pun tiba. Sekte Dewa Neter telah kehilangan 5 tetua lagi, salah satunya merupakan ahli alam kesatuan tingkat 9. Kakak, kekuatan orang ini terlalu mengerikan. Bagaimana mungkin orang yang tidak masuk akal seperti itu ada di dunia ini? Apakah surga benar-benar akan menoleransi hal ini? Sepertinya wilayah Nanzu terlalu kecil untuknya, gumam Gongsun Yao dalam hati. Pemandangan serupa juga terjadi di kalangan para jenius kekuatan besar lainnya di tempat lain. Namun, Yesuan, yang sedang bergegas kembali ke dinasti Qian besar, tidak menyadari hal ini. Pada saat ini, dia fokus mengembangkan teknik penempaan ilahi untuk mendapatkan kembali kendali penuh atas kekuatannya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga ingat bahwa dia belum mengajari Zhao Yuyan teknik penempaan indera spiritual. Asal dia mewariskan teknik penempaan dewa kepada Zhao Yuyan, dia akan mampu memperoleh teknik penempaan indera spiritual tingkat tinggi. Di punggung elang api hitam, Zhao Yuyan sedang berlatih teknik bela diri yang diajarkan Yesuan padanya. Dengan bantuan infus kekuatan spiritual Yesuan, Zhao Yuyan telah menerobos dari alam penyempurnaan tingkat kedua ke alam transformasi Qi tingkat ke-10. Namun, karena terobosan itu, kendali Zhao Yuyan atas kekuatannya sendiri telah menurun drastis. Karena itu, sambil menunggu Yesuan menjemputnya, Zhao Yuyan telah melatih teknik bela dirinya, dan telah meningkatkan kendalinya atas kekuatannya. Yaner, apakah kamu telah berkultivasi dengan tekun selama aku pergi? Guru Anda ingin menguji kendali Anda saat ini atas kekuatan Anda. Yesuan berdiri dan berjalan mendekati Zhao Yuyan. Bab 231. Teknik 9 Revolusi Jiwa Surgawi. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Baiklah, Guru. Zhao Yuyan mengangguk patuh, lalu mulai dengan serius memperagakan teknik bela diri yang diajarkan Yesuan padanya. Kamu sudah bekerja keras akhir-akhir ini, dan kendalimu atas kekuatanmu sendiri sudah mencapai 90%. Melihat ini, Yesuan tersenyum dan mengangguk. Namun, 90% masih jauh dari cukup. Aku akan mengajarimu teknik yang akan membantumu mengendalikan indera spiritualmu.
Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh dahi Zhao Yuyan. Beberapa saat kemudian, semua informasi mengenai teknik penempaan ilahi mengalir ke dalam pikirannya. Ding! Karena tuan rumah telah mengajarkan muridnya teknik penempaan ilahi, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 1008 kali lipat. Selamat! Tuan rumah telah memperoleh teknik 9 revolusi jiwa surgawi. Pengali 1008 kali. Mendengar ini, Ye Xuan sangat gembira. Gadis kecil ini benar-benar bintang keberuntungannya. Ye Xuan segera memeriksa hadiah sistem. Teknik 9 revolusi jiwa surgawi memiliki efek yang luar biasa pada indera spiritual dan jiwa seseorang, sampai pada titik di mana teknik penempaan ilahi bahkan tidak dapat disebutkan dalam kalimat yang sama. Teknik 9 revolusi jiwa surgawi dibagi menjadi 9 revolusi, artinya, teknik ini memiliki 9 tingkat secara total, dan bahkan tingkat pertama melampaui kesulitan dalam mengolah teknik penempaan ilahi. Meskipun nilai pemahaman Ye Xuan telah mencapai 612 poin, masih cukup sulit baginya untuk mengolah tingkat pertama teknik 9 revolusi jiwa surgawi. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa ia tidak bisa berkultivasi, hanya saja akan memakan waktu lebih lama. Yang terpenting, teknik 9 revolusi jiwa surgawi tidak hanya dapat memperkuat indera spiritual seorang kultivator, tetapi juga mengandung banyak serangan jiwa. Itu sama seperti bagaimana Ye Xuan menggunakan serangan jiwa terhadap para kultivator menara bulan putih. Namun, sebagai perbandingan, serangan jiwa dari teknik 9 revolusi jiwa surgawi lebih kuat dan sombong. Selain itu, jika jiwa kultivator lain tidak cukup kuat, mereka tidak akan mampu mendeteksi serangan jiwa Ye Xuan. Selain itu, teknik 9 revolusi jiwa surgawi juga berisi teknik pencarian jiwa, yang memungkinkan Ye Xuan mencari ingatan mereka. Bukannya Ye Xuan tidak pernah menggunakan teknik seperti itu sebelumnya, tetapi teknik sebelumnya terlalu merusak, dan sering menyebabkan tubuh musuh meledak dan mati. Sebagai perbandingan, teknik pencarian jiwa dari teknik 9 revolusi jiwa surgawi jauh lebih lembut, dan akan membuat musuh tetap hidup jika perlu. Meskipun Ye Xuan dapat memahami teknik 9 revolusi jiwa surgawi tingkat pertama, jika ia ingin menguasai teknik tersebut sepenuhnya, ia harus lebih meningkatkan nilai pemahamannya. Namun, Ye Xuan tidak terburu-buru. Hal ini bisa menunggu sampai ia membantu Li Qingyan memperkuat tubuh roh gandanya. Dia juga telah menghitung rampasan perang terbarunya, termasuk bodi daun layu lainnya, yang akan memungkinkannya mengalami pencerahan lainnya, serta meningkatkan nilai pemahamannya. Ye Xuan juga menjelaskan bahwa setelah insiden ini, semua orang di wilayah Nanzhou memperhatikan berita tentangnya. Namun, ia tidak takut. Lagi pula, ia selalu bisa bersembunyi di dalam menara surga. Bahkan seorang ahli alam kondensasi pola pun tak akan mampu melukainya di sana. Tentu saja, mengingat kepribadiannya, dia memilih untuk tidak bersembunyi. Ye Xuan kemudian mewariskan teknik kondensasi jiwa kepada Zhao Yuyan. Meskipun nilai pemahaman gadis ini sangat tinggi, tingkat kultivasinya saat ini masih sangat rendah, jadi lebih baik baginya untuk memulai dengan ini. Setelah melakukan semua ini, Ye Xuan pergi menemui Li Qingyan. Li Qingyan sedang berada pada saat kritis dalam pemahamannya tentang teknik kondensasi jiwa, jadi Ye Xuan tidak mengganggunya. Sekitar setengah jam kemudian, mata Li Qingyan perlahan terbuka. "Kamu sudah sepenuhnya memahami teknik kondensasi jiwa?" tanya Ye Xuan. Li Qingyan mengangguk penuh semangat. Butuh waktu beberapa hari, tetapi dia akhirnya berhasil melakukannya. Ye Xuan meramalkan bahwa indera spiritual Li Qingyan akan meningkat pesat kekuatannya selama beberapa hari ke depan, yang akan mengatasi efek samping dari peningkatan kekuatannya yang pesat. "Bagus. Aku juga berencana membantumu memperkuat tubuhmu. Setelah itu, kau harus rajin mengolah teknik kondensasi jiwa," kata Ye Xuan. Li Qingyan mengangguk patuh. Dia menyadari bahwa selama dia berada di sisi gurunya, kekuatannya akan terus meningkat. Ye Xuan segera mengeluarkan buah roh giok merah dan roh kehidupan dan memurnikannya untuknya. Kemudian, di bawah kendali Ye Xuan, bola energi merah dan hijau memasuki tubuh Li Qingyan. Indera spiritualnya menyapu dan dengan cepat memisahkan bola-bola energi menjadi kelompok-kelompok kecil, membantunya memurnikannya. Pada saat yang sama, tubuh roh ganda Li Qingyan dengan rakus menyerap energi tersebut, dan kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Bab 232. Tingkat ke-10 Alam Kesatuan. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Setelah sekitar 2 jam, prosesnya selesai. Ledakan. Aura yang kuat tiba-tiba menyebar. Lin Qingping dan Yue, yang sedang berlatih, tiba-tiba membuka mata. Zhao Yuyan, yang berada di samping mereka, juga berhenti berlatih. Kekuatan kakak senior meningkat lagi. Zhao Yuyan mengedipkan matanya yang besar. Adik Qingyan telah memasuki alam formasi inti, gumam Yue pada dirinya sendiri. Mata Lin Qingping dipenuhi dengan keterkejutan. Murid Ye Xuan masih sangat muda, tapi dia sudah mencapai alam formasi inti. Tahap tengah alam Sudan, iya.
Lumayan. Ye Xuan mengangguk. Namun, sangat disayangkan bahwa bahkan setelah memurnikan dua benda spiritual agung, tubuh roh ganda Li Qingyan masih belum berhasil mencapai tahap penguasaan utama. Ding! Karena tuan rumah telah membantu muridnya meningkatkan kultivasinya selama 3.600 hari, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 66x. Selamat! Tuan rumah telah memperoleh kultivasi selama 237.600 hari. Ding! Karena tuan rumah telah membantu muridnya meningkatkan kekuatan konstitusi khususnya sebesar 10 kali lipat, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak sebesar 4 kali lipat. Selamat! Konstitusi khusus tuan rumah telah diperkuat sebesar 40 kali lipat. Pada saat yang sama, pemberitahuan sistem bergema di benak Ye Xuan. Beberapa saat kemudian, aura yang luas dan mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuh Ye Xuan. Elang api hitam, yang terbang dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba gemetar dan hendak jatuh dari langit. Melihat ini, Ye Xuan langsung menarik kembali auranya. Hati elang api hitam dipenuhi keterkejutan. Kecepatan peningkatan tuannya terlalu mengerikan. Sudah berapa lama sebenarnya? Apakah dia berhasil menerobos lagi? Alam kesatuan tingkat ke-10. Ye Xuan memeriksa perubahan dalam tubuhnya dan mengepalkan tinjunya. Ye Xuan merasakan perubahan kualitatif dalam kekuatan hidupnya setelah terobosan. Perasaan itu tak terlukiskan. Tidak peduli serangan macam apa atau cedera berat apapun yang dideritanya, dia tidak akan mati. Ye Xuan perlahan mengulurkan jari telunjuknya, dan setetes darah mengalir keluar dari ujung jarinya. Tetesan darah itu melayang di udara, tetapi Ye Xuan dapat merasakan kekuatan kehidupan yang sangat mengerikan yang terkandung di dalamnya. Yue dan Li Qingyan saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka juga bisa merasakan kekuatan hidup yang terus mengalir di dalam darah, dan juga mengandung berbagai niat bela diri Ye Xuan. Bagi para kultivator alam formasi inti, setetes darah Ye Xuan tidak diragukan lagi merupakan harta karun yang sulit didapatkan dalam 1000 tahun, yang mana banyak kultivator akan memperebutkannya. Ini karena setetes darah ini mengandung niat tertinggi yang legendaris. Bahkan para ahli alam kesatuan pun akan menginginkan setetes darah ini. Apakah ini kekuatan seorang ahli alam kesatuan tingkat ke-10? Ye Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Ia merasa kekuatan yang terkandung di dalam tubuhnya tak terbatas. Tentu saja, Ye Xuan tahu itu hanya perasaan, tapi rasanya luar biasa. Selain itu, berkat kekuatan hidup yang mengerikan dalam unsur-unsur sucinya, meskipun ia mungkin tidak dapat dihidupkan kembali hanya dengan setetes darah, ia akan mampu melakukannya bahkan jika ia berubah menjadi awan kabut darah. Niat bela diriku juga meningkat. Ye Xuan berkata pada dirinya sendiri setelah mengambil setetes darah. Peningkatan kekuatan telah menyebabkan reaksi berantai dalam aspek lainnya. Tentu saja, itu tidak sejelas ketika dia membantu Yue memperkuat tubuh pedang gioknya. Fisik dan kultivasi Li Qingyan telah meningkat, tetapi dia belum memahami maksud bela diri apapun. Karena itu, Ye Xuan tidak menerima hadiah dari sistem untuk ini. Akan tetapi, setelah tubuh roh ganda bawaannya diperkuat sebanyak 40 kali, ia hampir mencapai tahap penguasaan utama. Terlebih lagi, niat apinya hampir mencapai level kedua, dan dia juga telah memahami bentuk embrio niat kayu, yang merupakan salah satu dari 5 niat unsur inti. Kebetulan, itu juga terkait dengan niat hidup, yang merupakan niat tertinggi. Selama dia menguasai niat kayu, dia akan memiliki peluang tinggi untuk memahami niat kehidupan. Pemahaman akan maksud kayu akan memberinya kemampuan pertumbuhan dan ketahanan yang kuat. Ye Xuan kemudian memberi isyarat agar Li Qingyan terus berkultivasi. Ia kembali duduk bersila, dan indera spiritualnya mengaktifkan cincin penyimpanannya untuk mengambil bodi daun layu. Karena ia telah mendapatkan satu lagi dari para tetua sekte Dewa Neter, ia mampu menggunakan yang ini. Bodi yang ada di dalam menara surga akan disimpan untuk murid-muridnya. Bab 233. Badai yang akan datang. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Ye Xuan segera mulai memurnikan bodi daun layu, dan juga menggunakan kesempatan pencerahan untuk memahami teknik 9 revolusi jiwa surgawi. Jika waktunya memungkinkan, Ye Xuan juga berencana menggunakan kesempatan itu untuk memahami maksud bela diri lainnya. Begitu saja, sehari berlalu, dan Ye Xuan dan yang lainnya kembali ke Sekte Qingyun. Pada saat ini, Sekte Qingyun tampak tidak berbeda dari sebelumnya. Namun, setelah Ye Xuan bertemu dengan Wan Sanhai, dia menyadari bahwa Sekte Dewa Neter, Kuil Bulan Darah, dan Kuil Yunjin, semuanya telah mengirim para ahli ke sini. Salah satu ahli itu dapat dengan mudah menghancurkan Sekte Qingyun. Namun, dia telah meninggalkan token giok ofensif yang berisi kekuatan ahli alam kondensasi pola. Setelah Wan Sanhai menghancurkan token giok itu, apa yang muncul bukanlah sekedar serangan, melainkan hantu ilusi dari sosok manusia. Jika Ye Xuan hadir, dia akan mengenali sosok manusia ini sebagai penguasa alam mistik setan bulan. Hantu ilusi penguasa alam mistik setan bulan telah membunuh semua ahli penyerang dari 3 kekuatan utama.
Aku akan mengasingkan diri selama beberapa hari. Tak lama lagi, musuh yang lebih mengerikan akan muncul. Selama periode ini, tidak ada pengikut Sekte King Yun yang diizinkan keluar. Begitu dia selesai berbicara, sosok Ye Xuan menghilang. Keadaan pencerahan yang dipicu oleh bodi daun layu masih berlangsung. Oleh karena itu, ia harus memanfaatkan setiap momen untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Tidak lama setelah Ye Xuan kembali ke Sekte King Yun, sebuah celah spasial besar tiba-tiba muncul di perbatasan jauh dinasti Qian besar. Dari sana dua sosok melangkah keluar. Mereka adalah penguasa gerbang ilahi, Jun Lingtian, dan penguasa aula pedang segudang, Zhao Yuzhen. Ini pasti kekaisaran Qian Agung, kan? Jun Lingtian mengamati sekeliling mereka. Oke, waktunya mencari tahu di mana Sekte King Yun berada. Zhao Yuzhen mengangguk, lalu tiba-tiba menghilang. Melihat ini, sosok Jun Lingtian juga menghilang. Keduanya segera tiba di salah satu kota dinasti Qian Agung. Mereka menyembunyikan aura mereka agar tampak seperti kultivator biasa. Tak seorang pun menyadari bahwa ada dua ahli alam kondensasi pola yang mengerikan di antara mereka di dinasti Qian besar. Jun Lingtian sangat percaya diri dengan kemampuannya. Dia jelas telah mencapai dinasti Qian Agung sebelum dua monster tua dari Sekte Dewa Neter dan Kuil Bulan Darah. Kekaisaran ini memang lemah, tapi entah bagaimana, tempat terbelakang seperti ini justru melahirkan seorang jenius mengerikan seperti Ye Xuan. Apakah menurutmu Ye Xuan benar-benar reinkarnasi dari seorang ahli maha kuasa kuno? Sulit untuk mengatakannya. Ini semua hanya dugaan saat ini. Lalu, berdasarkan apa yang kau katakan, orang ini juga bisa menjadi seorang jenius mengerikan yang lahir dan dibesarkan di dinasti Qian Agung. Tentu saja, tapi kemungkinan itu benar sangat kecil. Kau dan aku sudah saling kenal selama 500 tahun, tapi aku belum pernah tahu identitas aslimu. Di mana kau menemukan semua informasi ini? Aku. Apa yang perlu penasaran tentang identitasku? Akulah penguasa gerbang ilahi. Oh, konon di daerah Yunxing yang jauh, ada juga gerbang ilahi. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk menentukan lokasi Sekte King Yun. Namun, mereka tidak terburu-buru. Sebaliknya, mereka seperti sedang berwisata. Masing-masing memegang sebotol anggur dan mengobrol perlahan sambil berjalan menuju Sekte King Yun. Daerah Nanzu, Sekte Dewa Neter. Aura mengerikan tiba-tiba keluar dari kuil perunggu, tetapi menghilang beberapa saat kemudian. Master Sekte Dewa Neter akhirnya menyelesaikan sesi kultivasi terpencilnya. Pada saat yang sama, di kuil bulan darah yang jauh, aura mengerikan lainnya juga meletus. Selain itu, di wilayah kuil Yunjin, seorang biksu tua berwajah baik hati perlahan berdiri sambil memegang tongkat Buddha di tangannya. Hah! Awan kabut hitam aneh tiba-tiba muncul di kuil perunggu Sekte Dewa Neter, yang perlahan mengembun menjadi sosok pria parubaya yang mengenakan jubah hitam. Guru Sekte. Para penggarap yang menjaga kuil perunggu melihat hal itu dan segera menyambutnya. Sang Master Sekte akhirnya meninggalkan pengasingannya. Pria parubaya ini adalah penguasa Sekte Dewa Neter, Zhu Tuyuan. Dia telah menjalani kultivasi terpencil di kuil perunggu selama 20 tahun. Zhu Tuyuan mengabaikan para kultivator. Ia malah pergi ke gedung tempat token giok jiwa disimpan. Di tengah ruangan, terdapat sebuah token giok jiwa yang diselimuti cahaya hitam. Itu adalah token giok jiwanya sendiri. Ketika dia melihat token giok jiwa yang hancur milik para tetua sekte dalam, dan juga milik tetua penegak hukum, riak-riak muncul di kedalaman matanya. Tuan Sekte. Pada saat ini, 7 atau 8 tetua sekte dalam tiba-tiba muncul di luar gedung. Di mana Ye Xuan sekarang? Zhu Tuyuan bertanya dengan tenang. Namun, raut wajahnya menunjukkan kemarahan. Ketika para tetua sekte dalam melihat ini, ekspresi mereka berubah. Ye Xuan telah kembali ke Sekte King Yun, kata Penatua Chen dengan hormat. Ceritakan semuanya tentang Ye Xuan. Aku ingin informasi sedetail mungkin, kata Zhu Tuyuan. Para tetua saling berpandangan. Akhirnya, Tetua Chen berdiri. Tetua Chen menceritakan kepada ketua sekte segala sesuatu yang diketahuinya tentang Ye Xuan. Dari penjelasan rinci Penatua Chen, dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya Ye Xuan. Namun, dari sudut pandang Zhu Tuyuan, hal yang paling menakutkan tentang Ye Xuan bukanlah kekuatannya, tetapi bakat kultivasi yang ditunjukkannya. Bagaimanapun juga, sekuat apapun Ye Xuan, dia tetaplah seorang kultivator alam kesatuan. Bagi kultivator lain, kultivator alam kesatuan mungkin merupakan ahli yang kekuatannya tak tertandingi. Akan tetapi, di mata seorang ahli alam kondensasi pola, seorang kultivator alam kesatuan hanyalah semut yang lebih kuat. Lebih jauh lagi, sama seperti Jun Lingtian, Zhu Tuyuan juga merasa bahwa keberadaan Ye Xuan tidak masuk akal. Bahkan kultivator yang paling berbakat pun tidak akan mampu mencapai tingkat kultivasi yang begitu mengerikan pada usia 20 tahun. 20 tahun adalah jumlah waktu yang ia habiskan untuk berkultivasi secara tertutup kali ini. Terlebih lagi,
Bahkan ada cukup banyak ahli alam kondensasi pola yang akan berkultivasi secara tertutup selama 100 tahun setiap kalinya. Bab 234. Tujuan baru, menggabungkan niat bela diri. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Kuil Bulan Darah, Kuil Yunjin. Setelah mendengar kata-kata Penatua Chen, mata Zhu Tujuan menyipit. Orang ini benar-benar gegabah. Dia tidak hanya menjadi musuh Sekte Dewa Nether, tetapi juga memprovokasi Kuil Bulan Darah dan Kuil Yunjin, yang keduanya tidak lebih lemah dari Sekte Dewa Nether. Berdasarkan situasi saat ini, kedua pasukan pasti akan mengirimkan ahli terkuat mereka untuk mencegah Ye Xuan tumbuh cukup kuat untuk menghancurkan pasukan mereka. Jika tidak, orang ini kemungkinan besar akan mencapai alam kondensasi pola dengan cukup cepat, bahkan mungkin dalam 1 atau 2 tahun. Sekte Dewa Nether telah gagal melakukan ini, yang mengakibatkan kerugian mereka saat ini. Ia harus bertindak sendiri. Selain itu, ia harus bergabung dengan para ahli yang dikirim oleh dua kekuatan lainnya. Sudah waktunya untuk mengakhiri masalah ini. Niat membunuh terpancar di matanya. Dia tidak mengetahui lokasi pasti Sekte Qingyun, tetapi dia mengetahui arah umum dinasti Qian besar. Dengan kekuatannya, dia dapat menghancurkan ruang angkasa dan mencapai dinasti Qian besar dalam waktu singkat. Aku akan pergi ke dinasti Qian Agung untuk membunuh Ye Xuan sekarang. Jaga sekte ini baik-baik. Zhu Tujuan melambaikan tangannya, dan sebuah retakan spasial besar tiba-tiba muncul. Ia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalamnya. Para ahli di ranah kondensasi pola dapat menciptakan jalur spasial untuk bergerak cepat. Namun, mereka masih belum bisa berteleportasi. Hebat! Sekarang Master Sekte mengambil tindakan sendiri, Ye Xuan pasti akan hancur. Tapi harus kuakui, bakat Ye Xuan memang luar biasa. Jika diberi cukup waktu, dia pasti bisa melampaui penguasa gerbang ilahi saat ini dan menjadi orang terkuat di wilayah Nanzu. Jika hal itu dibiarkan terjadi, maka sekte kami akan hancur. Untungnya, Kuil Bulan Darah dan Kuil Yunjin juga mengambil tindakan, jadi Ye Xuan pasti akan mati. Setelah Zhu Tujuan pergi, para tetua sekte dalam dari Sekte Dewa Nether mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar. Master Sekte pasti akan kembali dengan kepala Ye Xuan. Di tempat lain di wilayah Nanzu, seorang pria berjubah merah dan seorang biksu berwajah baik hati dengan tongkat Buddha juga menghilang ke dalam celah spasial. Puncak Lingjiu, Sekte Qingyun. Ye Xuan masih berkultivasi secara menyendiri di ruang kultivasi. Berkat pencerahan bodi daun layu, ia telah mencapai tingkat kedua dari teknik 9 revolusi jiwa surgawi. Meskipun demikian, pencerahannya belum berakhir. Keadaan pencerahan bodi daun layu akan berlangsung selama 3 hari. Ye Xuan berhenti mengolah teknik 9 revolusi jiwa surgawi dan mulai memahami niat bela dirinya. Setelah setengah hari, Ye Xuan memahami niat kayu tingkat pertama. Setelah itu, tahap pencerahan berakhir. Oleh karena itu, Ye Xuan mengubah targetnya. Daripada mencoba memahami maksud tingkat tinggi, ia berencana untuk mencoba dan melihat apakah ia dapat menyatukan maksud bela diri. Lagi pula, ada unsur-unsur yang serupa di antara niat-niat tertentu. Tentu saja, ada juga banyak niat bela diri yang saling menolak. Misalnya, kelima elemen inti, yang saling memperkuat atau menahan. Namun, jika kekuatan kelima elemen inti tersebut dapat diintegrasikan, pasti akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Sebelumnya, saat Ye Xuan berada di Menara Surga, dia telah menggabungkan niat petir surgawi dengan niat pedang, yang memungkinkannya, sebagai ahli alam kesatuan tingkat kedua saat itu, untuk melepaskan kekuatan yang setara dengan ahli alam kesatuan tingkat keempat. Akan tetapi, ia mampu menyatukan kedua maksud tersebut karena keduanya tidak saling menolak. Namun, sekarang berbeda. Jika hanya 2 niat bela diri, akan relatif mudah, tetapi jika ia ingin menggabungkan 3 atau lebih niat bela diri, kesulitannya akan meningkat secara eksponensial. Bab 235. Ye Xuan, apa kartu asmu? Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Oleh karena itu, Ye Xuan berencana untuk menjelajah dan melihat apakah ada titik di mana ia dapat menyeimbangkan niat bela diri, yang akan menjadi dasar bagi penggabungan. Bagi Ye Xuan, ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatannya. Untuk memadukan berbagai niat bela diri, seorang kultivator harus memiliki jiwa dan kesadaran spiritual yang kuat, yang menjadi keuntungan bagi Ye Xuan. Para ahli terkuat dari 3 kekuatan segera tiba di dinasti Qian Agung. Tak lama kemudian, mereka menemukan Sekte Qingyun. Pada saat yang sama, Jun Lingtian dan Zhao Yuzhen telah tiba di puncak gunung dekat Sekte Qingyun. Sepertinya monster-monster tua itu masih dalam perjalanan. Ye Xuan seharusnya sudah menduga mereka mengirim para ahli terkuat mereka. Tapi kenapa dia memilih menunggu di sini? Tatapan Zhao Yuzhen tertuju pada Sekte Qingyun dan mengerutkan kening. Ia melihat para murid Sekte Qingyun masih menjalani urusan mereka masing-masing dengan tenang, tanpa sedikit pun rasa takut.
Apakah mereka tidak menyadari bahaya yang akan datang, atau mereka tidak takut sama sekali? Siapa atau apa yang mereka andalkan? Sekalipun Yesuan adalah reinkarnasi dari seorang ahli maha kuasa kuno, segalanya tetap akan sulit. Lagi pula, ketika seseorang bereinkarnasi, tidak ada hal lain yang akan ditransfer selain ingatan dan pengetahuan. Tidak mungkin dia masih memiliki kartu truf dari tubuh aslinya. Tentu saja, ini adalah hal-hal yang Jun Lingtian katakan pada Zhao Yuzhen. Bukan ide bagus untuk bertarung di wilayah Sekte Qingyun, kata Zhao Yuzhen sambil menggoyangkan kendi anggur di tangannya. Ini benar-benar bencana. Jun Lingtian tersenyum. Kalau tidak, mengapa aku dan saudara Zhao ada di sini? Zhao Yuzhen memandang Jun Lingtian dan berkata, kamu harus melindungi Yesuan. Aku akan melindungi Sekte Qingyun. Itulah niat saya sebenarnya, kata Jun Lingtian. Di seluruh wilayah Nanzhou, hanya Jun Lingtian yang mampu menahan 3 ahli alam kondensasi pola secara bersamaan. Yang paling penting adalah meskipun semua orang tahu bahwa Jun Lingtian adalah orang terkuat di wilayah Nanzhou, bahkan sahabatnya, Zhao Yuzhen, tidak tahu persis seberapa kuatnya dia. Namun, yang ia tahu adalah Jun Lingtian jauh lebih kuat daripada yang ia akui. Orang ini jelas terkait dengan tanah suci gerbang ilahi di wilayah Yunxing, sebuah kekuatan super yang telah ada sejak lama. Meskipun Jun Lingtian tidak pernah mengonfirmasinya, dia juga tidak pernah membantahnya. Haruskah kita segera bertindak? Tidak perlu terburu-buru. Yesuan bukan orang biasa. Lagi pula, aku sangat penasaran apa kartu asnya. Jika dia benar-benar tidak bisa menahannya, aku masih bisa campur tangan tepat waktu. Zhao Yu terdiam. Dia secara alami memahami niat Jun Lingtian, dan hanya dengan bertindak di saat genting inilah dia bisa mendapatkan rasa terima kasih yang tulus dari pihak lain. Lagi pula, mereka datang jauh-jauh ke sini karena bakat kultivasi Yesuan. Selama orang ini tidak mati di sini, prestasinya di masa depan tidak akan terbatas. Bahkan mereka pun akan kesulitan mengejarnya di masa depan. Oleh karena itu, krisis ini merupakan kesempatan yang baik untuk mendapatkan persahabatannya. Jika Yesuan benar-benar reinkarnasi dari seorang ahli maha kuasa kuno, itu mungkin akan sangat bermanfaat bagi mereka. Memikirkan hal ini, Zhao Yu menatap Jun Lingtian dalam-dalam. Istilah maha kuasa kuno tidak merujuk pada ranah kultivasi tertentu, tetapi merupakan sebutan untuk makhluk mengerikan di benua Tianyuan. Bahkan jika Zhao Yuzhen adalah salah satu pakar terkuat di wilayah Nanzhou dan pakar kondensasi pola yang hebat, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan keberadaan seperti itu sepanjang hidupnya. Jika Yesuan adalah reinkarnasi dari keberadaan seperti itu, maka kesempatan ini tidak ternilai harganya. Mereka berdua diam-diam tinggal di puncak gunung. Seiring berjalannya waktu, malam pun tiba. Bulan purnama menggantung tinggi di langit, dan angin menderu. Mereka di sini. Tiba-tiba, Jun Lingtian menatap ke langit dengan mata menyipit. Beberapa saat kemudian, Jun Lingtian melambaikan lengan bajunya, dan seberkas cahaya memasuki tubuhnya dan Zhao Yuzhen, menyembunyikan aura mereka sepenuhnya. Pada saat ini, ruang di atas Sekte Qingyun tiba-tiba terpelintir, dan retakan spasial besar muncul. Beberapa detik kemudian, ribuan helai ki berwarna merah darah muncul dari celah spasial dan perlahan-lahan menggeliat bersama, mengembun menjadi seorang pria berjubah merah. Qian Daoliu. Qian Daoliu merupakan orang paling berkuasa di kuil bulan darah dan juga tetua agung mereka. Di wilayah Nanzhou, dia adalah ahli terkuat kedua setelah Jun Lingtian. Ratusan tahun yang lalu, kuil bulan darah diserang oleh banyak kekuatan besar. Di saat kritis itu, Qian Daoliu tiba-tiba muncul dan membantai semua kekuatan yang mengepung kuil bulan darah dengan kekuatan absolut. Sejak saat itu namanya mulai tersohor dan tak seorang pun berani memprovokasi kuil bulan darah. Lebih jauh lagi, tidak seorang pun tahu dari era mana Qian Daoliu berasal, atau berapa usianya. Namun, karena keberadaan Qian Daoliu, kuil bulan darah menjadi salah satu kekuatan super di wilayah Nanzhou. Bab 236. Yesuan, jadilah sajianku. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Apa yang Zhu Tujuan, si tua bangka itu, lakukan? Beberapa tetuanya dibantai, tapi dia masih belum ada di sini. Qian Daoliu melayang di udara, pupil matanya yang berwarna merah darah dipenuhi cahaya aneh, senyum aneh tersungging di bibirnya. Indra spiritualnya tidak mendeteksi kehadiran Zhu Tujuan di sekitarnya. Bus. Beberapa saat kemudian, tubuh Qian Daoliu tiba-tiba berubah menjadi untaian ki darah yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, ia muncul di atas aula utama Sekte Qingyuan. Saat darah itu menggeliat bersama, ia berubah menjadi tubuh Qian Daoliu sekali lagi. Oh, orang tua itu akhirnya tiba. Qian Daoliu menatap ke kejauhan dengan acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, sebuah celah spasial muncul tak jauh dari sana, dan dari sanalah Zhu Tujuan muncul. Orang tua, kamu masih lamban seperti biasanya. Mendengar ini, Zhu Tujuan mengerutkan kening, tetapi tidak menjawab. Bus.
Zhu Tujuan melangkah maju dan muncul di langit di atas Sekte Qingyun. Kamu Xuan, cepat keluar dan hadapi kematianmu. Suara Zhu Tujuan bergema di seluruh cakrawala. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan hitam besar tiba-tiba turun ke Sekte Qingyun, bertujuan untuk menghancurkannya. Bus! Pada saat ini, energi pedang yang sangat cemerlang melesat ke langit dan menghancurkan telapak tangan hitam itu. Tabrakan antara kedua serangan itu menciptakan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya di langit. Saat retakan spasial muncul, kekuatan kehampaan yang mengerikan menyembur keluar dan mencoba menyedot segalanya. Namun, beberapa saat kemudian, retakan spasial itu dengan cepat tertutup. Maksud spasial. Ekspresi Zhu Tujuan dan Qian Daoliu berubah saat melihat ini. Biasanya, hukum spasial alami akan memperbaiki keretakan spasial, tetapi tidak secepat ini. Dengan demikian, satu-satunya penjelasan untuk adegan ini adalah bahwa Ye Xuan telah memahami maksud spasial. Jun Lingtian dan Zhao Yuzhen, yang berdiri di puncak gunung, juga tercengang. Mereka telah mendengar bahwa Ye Xuan telah memahami niat petir surgawi di alam mistik setan bulan, tetapi mereka tidak menyangka Ye Xuan akan memahami niat tertinggi kedua. Bus! Ruang angkasa beriak, dan sosok Ye Xuan tiba-tiba muncul. Aku tidak menyangka kau bahkan memahami maksud spasial. Tatapan mata Zhu Tujuan yang penuh dengan niat membunuh tertuju pada Ye Xuan. Ye Xuan tidak menjawab, tetapi membuka sedikit tangan kanannya, dan pedang suci biru tiba-tiba muncul. Merobek. Tiba-tiba, ruang tak jauh dari sana terdistorsi lagi, dan sebuah retakan spasial besar muncul. Seorang biksu berwajah ramah perlahan keluar. Guang Liang. Guang Liang adalah kepala biara kuil Yunjin, dan juga ahli terkuat mereka. Pakar bidang kondensasi pola lainnya telah tiba. Hai pemberi sedekah. Begitu Guang Liang muncul, matanya tertuju pada Ye Xuan. Akan tetapi, yang menyambutnya sebagai balasan adalah kilatan ki pedang yang cemerlang. Ye Xuan tidak memiliki kesan yang baik terhadap para biksu itu, lagi pula dia adalah musuh, jadi tidak ada gunanya membuang-buang waktunya berbicara dengan Guang Liang. Melihat ini, ekspresi Guang Liang sama sekali tidak berubah. Ia mengayunkan tongkat Buddha di tangannya, menyebabkan riak cahaya Buddha muncul dan menghalangi ki pedang Ye Xuan. Hai pemberi sedekah, energi jahatmu sangat padat. Akan tetapi, sebelum Guang Liang dapat menyelesaikan kalimatnya, seberkas ki pedang yang lebih mengerikan melesat ke arahnya. Ledakan. Tongkat Guang Liang bergetar hebat sekali lagi. Namun kali ini, tongkat yang memancarkan cahaya Buddha itu tidak berhenti gemetar, begitu pula tubuh Guang Liang. Ekspresi Guang Liang langsung berubah. Cahaya Buddha yang lebih suci tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Baru pada saat itulah ia berhasil menghancurkan ki pedang. Awalnya, ia berencana untuk menegur Ye Xuan secara verbal sebelum membunuhnya. Namun, Ye Xuan tidak mau mendengarkannya dan langsung menyerang. Bab 237. Dua pola. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Apa? Niat pedang tingkat 7. Melihat ini, ekspresi Zhao Yuzhen berubah, dan pedang kuno di punggungnya bergetar hebat. Niat pedangnya sendiri sudah mencapai tingkat ke-7, dan ia diakui sebagai pendekar pedang terkemuka di wilayah Nanzhou. Butuh waktu 500 tahun baginya untuk mencapai niat pedang tingkat ke-7, namun seorang anak muda berusia 20 tahun telah melakukan hal yang sama. Apakah takdir sedang mempermainkannya? Ekspresi Zhu Tujuan, Qian Daoliu, dan Guang Liang juga berubah. Bus! Ki pedang Ye Xuan tampak menutupi langit dan bumi, dan sepertinya seluruh dunia kehilangan warnanya. Beberapa saat kemudian, ki pedang yang menyilaukan menghancurkan jaring darah, memaksa Qian Daoliu muncul kembali. Namun, telapak tangan Qian Daoliu sedikit gemetar. Niat pedang Ye Xuan mendatangkan malapetaka di meridiannya. Melihat ini, ekspresi Qian Daoliu menjadi dingin. Ki darah yang tak berujung di tubuhnya melonjak dan melahap niat pedang. Semua orang memasang ekspresi serius. Tingkat ke-10 dari alam kesatuan. Niat pedang tingkat 7. Gabungan kedua elemen ini memungkinkan Ye Xuan untuk melawan ahli alam kondensasi pola secara langsung. Tentu saja, ini hanya berarti bahwa Ye Xuan memiliki kualifikasi untuk melawan salah satunya, tetapi tidak berarti bahwa ia memiliki sarana untuk mengancam nyawa mereka. Meski begitu, bakatnya cukup menjadi penyebab kekhawatiran. Kekuatan yang ditunjukkan orang ini jauh melampaui apa yang telah diberitahukan kepada mereka. Tentu saja, mereka masih sangat mampu membunuh Ye Xuan. Lagi pula, ada 3 orang di sini, dan tak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan sejati mereka. Poin terpentingnya adalah begitu seorang kultivator mencapai alam kesatuan tingkat ke-10, kekuatan fisiknya akan mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Namun, ini juga merupakan hambatan. Jika seorang kultivator ingin menembus alam kondensasi pola, ia harus memahami hukum alam dunia. Hal ini membutuhkan kemampuan pemahaman yang sangat tinggi. Ye Xuan, kamu memang sangat kuat. Namun, karena memang begitulah adanya, aku tidak bisa membiarkanmu hidup lebih lama lagi.
Zhu Tujuan menatap Ye Xuan dengan niat membunuh. Secara umum, hanya kultivator yang telah mencapai alam formasi inti yang memenuhi syarat untuk bersentuhan dengan niat bela diri, dan hanya ahli alam kesatuan yang memiliki kemampuan untuk memahami berbagai niat bela diri dan memperkuatnya. Prasyarat untuk menerobos ke alam kondensasi pola adalah bahwa sang kultivator harus memahami hukum-hukum alam yang terkandung dalam niat-niat bela diri tersebut. Terdapat total 9 tingkatan niat, dan tingkatan ke-9 dikenal sebagai tingkatan sempurna, di mana seseorang dinilai telah sepenuhnya menguasai niat tersebut. Pada tingkatan inilah seorang kultivator akan memperoleh kesempatan untuk memahami niat bela diri yang lebih kuat terkait dengan niat yang telah dikuasainya. Untuk merasakan dan memahami hukum alam, niat seseorang harus mencapai tingkat ke-6. Ye Xuan sebenarnya memiliki niat pedang tingkat 7, dan merupakan ahli alam kesatuan tingkat 10, yang berarti ia sudah mampu menembus alam kondensasi pola. Yang dibutuhkan hanyalah langkah kecil atau katalis untuk memicu terobosannya. Oleh karena itu, semua orang yang hadir merasakan bahaya besar ketika menyangkut potensi masa depan Ye Xuan. Dia harus mati di sini dan sekarang. Jika tidak, pasukan merekalah yang akan dimusnahkan. Tidak peduli seberapa jeniusnya dirimu, aku akan membunuhmu hari ini. Zhu Yuan menatap Ye Xuan dengan dingin, dan kekuatan yang membuat dunia bergetar tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ekspresi Jun Lingtian berubah. Orang ini benar-benar berhasil. Perbedaan antara alam kondensasi pola dengan alam sebelumnya adalah alam tersebut tidak dibagi menjadi beberapa tingkatan, tetapi menjadi pola. Semakin banyak pola yang dimiliki seseorang, semakin kuat pula orang tersebut. Selain itu, kekuatan seorang kultivator alam kondensasi pola juga terkait dengan atribut pola yang dibentuknya, yang didasarkan pada niat bela diri. Oleh karena itu, para ahli alam kondensasi pola yang telah memahami niat tertinggi memiliki keuntungan yang signifikan. Menurut rumor, para ahli alam kondensasi pola paling banyak dapat membentuk 10 pola. Akan tetapi, sebagian besar tidak dapat melakukan ini dan hanya dapat meringkas 4 atau 5 pola. Akan tetapi, dengan setiap pola tambahan, kekuatan pembudidaya akan mengalami perubahan kualitatif. Sudah waktunya kita bergerak. Jun Lingtian perlahan berdiri, dan kilatan tajam melintas di matanya. Dia sudah merasakan niat membunuh Zhu Tujuan, dan pihak lain pasti tidak akan menahan diri terhadap Ye Xuan. Lagi pula, orang ini sekarang adalah ahli alam kondensasi 2 pola. Ye Xuan tidak akan bisa membantunya. Namun, Zhu Tujuan bukanlah masalah utamanya, melainkan Qian Daoliu. Jun Lingtian sangat jelas tentang kepribadian Qian Daoliu. Pria ini memiliki latar belakang yang aneh dan suka menyiksa serta membunuh lawan-lawannya. Oleh karena itu, meskipun Qian Daoliu telah meraih kemenangan, dia tidak akan langsung membunuh Ye Xuan. Lagi pula, orang ini senang melihat musuhnya putus asa. Bab 238. Menara Surga. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Karena itulah, ketika Qian Daoliu bergerak tadi, Jun Lingtian tidak melakukan apapun. Qian Daoliu tidak akan menyerang untuk membunuh, tetapi Zhu Tujuan yang akan melakukannya. Hah! Ye Xuan menarik napas dalam-dalam. Ini pertama kalinya ia bertarung melawan seorang ahli alam kondensasi pola. Tekanan yang dipancarkan lawannya sangat mengerikan, bahkan mengandung kekuatan hukum alam. Jika dia tidak melawan tekanan mengerikan ini secara langsung, sebagian besar kultivator Sekte Qingyun akan musnah karenanya. Kalau begitu, aku akan serius. Aku ingin melihat seberapa kuat ranah pembentukan pola itu. Ye Xuan menatap Zhu Tujuan dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Sebuah menara mini tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Ye Xuan menggeram pelan, dan menara surga di telapak tangannya tiba-tiba membesar dengan cepat. Dalam sekejap, menara surga itu menyelimuti seluruh gunung Qingyun. Dentang. Kata-kata, menara surga, diukir di menara, menyebabkan pupil mata mereka menyempit. Pada saat yang sama, gunung Qingyun menghilang. Ye Xuan telah memindahkannya ke menara surga. Segalanya berubah sunyi senyap karena keterkejutan atas kejadian ini. Menara surga. Bukankah ini seharusnya berada di dalam alam mistik setan bulan? Bagaimana bisa sampai di tangan Ye Xuan? Mata mereka dipenuhi keraguan dan ketidakpercayaan. Zhu Tujuan menyuarakan keraguannya. Munculnya menara surga telah mengubah banyak hal. Benda ini bukan hanya kesempatan terbesar di dunia mistik, tetapi juga artefak terkuat yang pernah dilihatnya. Setidaknya artefak itu adalah artefak tingkat hitam, dan bahkan mungkin artefak tingkat suci. Ye Xuan, bakat yang tak tertandingi. Akan lebih baik jika mereka membina hubungan baik dengan Ye Xuan alih-alih menjadi musuh bebuyutan. Namun, waktu penyesalan telah berlalu, dan mereka harus fokus membunuh Ye Xuan sebelum ia tumbuh lebih kuat. Jika tidak, sekte mereka akan hancur dalam waktu dekat. Apakah ini kartu asnya? Di puncak gunung, mata Jun Lingtian juga dipenuhi keterkejutan. Dia akhirnya mengerti mengapa Ye Xuan tidak menunjukkan tanda-tanda panik saat menghadapi 3 ahli alam kondensasi pola. Ternyata kartu truf orang ini adalah menara surga.
Zhao Yuzhen benar. Jun Lingtian memang berasal dari tanah suci gerbang ilahi di wilayah Yunxing, itulah sebabnya pengetahuannya jauh lebih luas daripada Zhao Yuzhen. Itulah sebabnya dia menyadari betapa mengerikannya menara surga. Bahkan makhluk-makhluk dari tanah suci gerbang ilahi pun tertarik pada menara surga. Berdasarkan petunjuk dari penyelidikan mereka, alam mistik setan bulan kemungkinan besar berasal dari tanah suci kekuatan super dari zaman kuno. Namun, tanah suci itu telah menderita pukulan yang menghancurkan, menyebabkan alam mistik setan bulan hilang dalam turbulensi luar angkasa. Demi memperoleh imbalan berlimpah dari ujian menara surga, tanah suci gerbang ilahi mengirimkan banyak kultivator berbakat berusia di bawah 50 tahun untuk menantang ujian tersebut. Meskipun mereka berhasil masuk ke dua daftar, tidak ada satupun dari mereka yang mampu mencapai level ke-90. Setelah bertahun-tahun, tanah suci gerbang ilahi menetapkan bahwa mustahil untuk lulus ujian menara surga. Terlebih lagi, kekuatan pertahanan menara surga sangat tinggi, bahkan mengandung niat spasial. Bahkan jika penguasa tanah suci gerbang ilahi bertindak sendiri, ia mungkin tidak akan bisa mendapatkan menara surga. Oleh karena itu, Jun Lingtian tidak pernah memasuki menara surga lagi setelah menantangnya sekali. Selain Yesuan, tidak ada seorang pun yang dapat mencapai ini. Kau memang punya banyak rahasia. Tapi, apakah ini satu-satunya kartu trufmu? Tatapan Jun Lingtian terfokus pada Yesuan. Di bawah menara surga yang besar, Yesuan dan yang lainnya tampak sangat kecil. Bab 239. Benarkah dia nyata? Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Jun Lingtian, jika kamu memilih untuk menantang menara surga lagi saat itu, level mana yang akan kamu capai? Jika saya menantangnya lagi ketika saya berusia 49 tahun, saya seharusnya bisa mencapai lantai 85, jawab Jun Lingtian. Apakah menurutmu kita masih perlu bergerak? Zhao Yuzhen bertanya setelah beberapa saat. Tentu saja. Jun Lingtian mengangguk. Meskipun menara surga akan melindungi Yesuan, itu tidak akan membantunya membunuh ketiganya. Selama dia meninggalkan perlindungan menara surga, dia pasti akan mati. Hehe, Yesuan, kamu benar-benar membuatku semakin penasaran. Setelah beberapa waktu, Qian Daoliu kembali sadar dan menatap Yesuan dengan penuh minat. Ledakan. Pada saat ini, sebuah tinju emas melesat ke arah Yesuan. Zhu Tujuan telah memulai gerakannya. Semakin mengerikan bakat dan kartu truf Yesuan, semakin takut dia. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya sekarang, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Karena itu, Zhu Tujuan berusaha sekuat tenaga. Bus! Jun Lingtian dan Zhao Yuzhen, yang berada di puncak gunung terdekat, tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, Yesuan juga perlahan mengangkat pedang suci biru di tangannya. Bus! Detik berikutnya, niat pedang yang membuat dunia bergetar tiba-tiba tersapu keluar. Sungguh niat pedang yang mengerikan. Ekspresi semua orang berubah saat mereka merasakan ini. Tubuh Zhu Tujuan bergetar ketika firasat buruk muncul dalam hatinya. Mustahil. Bagaimana kau bisa memahami niat pedang tingkat 8? Mustahil. Dua suara yang berbicara saat ini bukan milik mereka bertiga, melainkan Jun Lingtian dan Zhao Yuzhen. Mereka telah berencana untuk bergerak menyelamatkan Yesuan, tetapi mereka tercengang saat merasakan niat pedang itu. Niat pedang tingkat 8. Yesuan hanya selangkah lagi mencapai tingkat kesempurnaan niat pedang. Mereka terkejut sebelumnya, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa Yesuan telah menahan diri. Tubuh Zhao Yuzhen tidak bisa berhenti gemetar. Sebagai seorang kultivator pedang, terutama seorang ahli yang telah mengolah dao pedang selama ratusan tahun, dia sangat peka terhadap niat pedang. Dia dikenal sebagai kultivator pedang paling kuat di wilayah Nanzhou, tapi sekarang, dibandingkan dengan Yesuan, dia hanyalah sebuah lelucon. Ledakan. Niat pedang bertabrakan dengan tinju Zhu Tujuan, menciptakan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya di langit. Dentang, dentang, dentang. Tubuh Guang Liang memancarkan cahaya budak keemasan yang cemerlang. Gelombang kejut yang mengerikan dari tabrakan kedua kekuatan penghancur itu menghantam tubuhnya, dan retakan pun muncul di tubuh kerasnya. Ekspresi wajah Guang Liang berubah. Dia tidak menyangka akan menjadi yang terlemah di antara mereka. Dia adalah seorang ahli alam kondensasi pola yang mengerikan, namun saat ini dia lebih rendah dari seorang ahli alam kesatuan tingkat ke-10. Niat pedang Yesuan sebenarnya mampu menyebabkan kerusakan serius padanya. Di babak ini, Zhu Tujuan dan Yesuan berimbang. Seiring meningkatnya ranah niat seseorang, kesulitan untuk menerobosnya juga meningkat. Satu serangan pedang telah memblokir serangan habis-habisan Zhu Tujuan. Terlebih lagi, tampaknya ini bukan batas kemampuan Yesuan. Jun Lingtian, Zhao Yuzhen. Ketika Zhu Tujuan dan Guang Liang merasakan kedatangan Jun Lingtian dan Zhao Yuzhen, ekspresi mereka berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kedua orang ini akan datang ke dinasti Qian besar. Namun, Qian Daoliu sama sekali tidak terkejut.
Sesampainya di Sekte King Yun, ia sudah menyadari ada yang aneh. Jun Lingtian, Zhao Yuzhen, apa yang kalian lakukan di sini? Zhu Tujuan menatap mereka dengan dingin, hatinya dipenuhi rasa frustrasi. Jun Lingtian tidak menjawab Zhu Tujuan. Sebaliknya, ia sedang memikirkan hal lain. Apakah orang ini benar-benar reinkarnasi dari seorang ahli maha kuasa dari zaman dahulu? Kalaupun dia memang begitu, bagaimana mungkin dia begitu mengerikan? Dia seolah menentang semua logika. Mungkinkah orang ini sudah membangkitkan ingatan dari kehidupan sebelumnya? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa melakukan semua ini? Bab 240. Membunuh Guang Liang. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Bus. Saat Jun Lingtian tengah asyik berpikir, tiba-tiba aura pedang yang menyilaukan merobek langit dan menebas ke arah Zhu Tujuan. Melihat ini, Zhu Tujuan buru-buru berbalik menatap Qian Daoliu dan Guang Liang. Mereka segera mengangguk dan cepat mengepung Ye Xuan. Ledakan. Ketiga ahli kondensasi pola meletus dengan kekuatan mengerikan yang langsung menciptakan banyak retakan spasial. Bus. Ye Xuan bergerak dan muncul di depan celah spasial yang besar. Jika para kultivator yang tingkat kekuatannya di bawah alam kesatuan tingkat keempat memasuki ruang kacau ini, mereka akan langsung tercabik-cabik. Namun, turbulensi spasial di sekitar retakan spasial sebesar ini membentuk ruang tersendiri, yang membuatnya menjadi tempat yang sangat cocok untuk bertarung. Lagi pula, jika mereka bertarung di tempat terbuka, dinasti Qian besar akan menderita kerugian besar. Tak pantas bagi tiga ahli alam kondensasi pola untuk bersekongkol melawan satu ahli alam kesatuan, kan? Tepat saat Qian Daoliu hendak bergerak, Jun Lingtian angkat bicara. Mendengar ini, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka akan ada yang menolongnya. Jun Lingtian. Ketika Ye Xuan berada di menara surga, dia sudah mendengar nama pihak lain. Dia adalah penguasa gerbang ilahi, dan ahli terkuat di wilayah Nansu. Namun, ada orang lain yang datang bersama Jun Lingtian. Melihat dia membawa pedang kuno di punggungnya, mungkinkah dia penguasa olah pedang segudang? Mengapa mereka membantunya? Apa niat mereka? Faktanya, meskipun Jun Lingtian dan Zhao Yuzhen tidak keluar, dia tidak takut pada Zhu Tujuan dan Guang Liang. Namun, dia merasakan bahaya dari Qian Daoliu. Jun Lingtian, apakah kamu benar-benar akan ikut campur? Qian Daoliu berbicara. Tidak perlu. Aku sendiri yang akan menyelesaikan masalah ini. Sebelum Jun Lingtian bisa menjawab, suara Ye Xuan tiba-tiba terdengar. Beberapa saat kemudian, ki pedang yang cemerlang menyambar ke arah Guang Liang. Niat pedang tingkat 8. Niat api. Ye Xuan telah menyatukan niat pedang dan niat api ke dalam ki pedangnya. Ledakan. Melihat ini, ekspresi Guang Liang berubah drastis. Cahaya Buddha menyelimuti tubuhnya saat ia dengan panik mengangkat tongkat di tangannya untuk mencoba menahan serangan Ye Xuan. Namun, beberapa saat kemudian, tongkat yang telah menemaninya selama ratusan tahun tiba-tiba patah, dan ki pedang menelan tubuhnya. Kamu Xuan. Setelah tubuh fisiknya hancur, jiwa Guang Liang muncul dan menatap Ye Xuan dengan marah. Akan tetapi, sebelum dia dapat mengatakan sepatah kata pun, niat petir surgawi Ye Xuan meledak dan melahap jiwanya. Guang Liang telah jatuh. Tentu saja, alasan mengapa Ye Xuan memiliki kesempatan membunuh Guang Liang adalah karena Jun Lingtian telah menghentikan Qian Daoliu, dan Zhao Yuzhen telah menunda Zhu Tujuan. Zhao Yuzhen, ada apa? Aku cuma mau ngobrol sama kamu, kan? Zhao Yuzhen menatap Zhu Tujuan dengan senyum tipis di wajahnya. Yang dilakukannya hanyalah tiba-tiba muncul di hadapan Zhu Tujuan. Dia sebenarnya tidak menyerang, tetapi serangan itu cukup untuk menundanya cukup lama, sehingga Ye Xuan bisa membunuh Guang Liang. Bagaimana seorang ahli alam kesatuan bisa membunuh seorang ahli alam kondensasi pola dengan begitu mudahnya? Guang Liang memang yang terlemah di antara mereka, tapi setidaknya ia seharusnya bisa bertahan beberapa lama. Perpaduan niat bela dirinya lah yang telah menghancurkannya. Menjijikkan. Lengan Zhu Tujuan sedikit gemetar saat rasa takut yang mendalam melintas di kedalaman matanya. Zhao Yuzhen, jika kau mencoba menghentikan kami, Sekte Dewa Neter dan Aula Pedang 10.000 akan menjadi musuh bebuyutan. Zhao Yuzhen ragu sejenak, tetapi akhirnya minggir. Pembunuhan Ye Xuan atas Guang Liang berarti bantuannya tidak terlalu dibutuhkan. Ia juga bisa saja membunuh Guang Liang, tetapi itu akan membutuhkan beberapa langkah lagi. Fakta ini membuat Zhao Yuzhen frustrasi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.